Bab 581 Perang Penawaran, Bagian 2. Dia menggertakkan giginya dan menaikkan tawaran lagi. Pada saat ini, semua tamu lainnya tercengang. Dia benar-benar menaikkan tawaran lagi. Harga ini cukup untuk membeli setumpuk harta karun sihir berkualitas tinggi. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Feng Lu tahu bahwa harga itu tidak pantas, tetapi dia orang yang sombong. Setelah menawar, Feng Lu menatap Ye Xuan dengan angkuh. Jelas sekali ia ingin Ye Xuan menawar lebih tinggi darinya. Jika kau mampu, datanglah padaku. Dia sudah memutuskan bahwa jika Ye Xuan terus menaikkan harga, dia akan menyerah dengan tegas. Dia akan membuat Ye Xuan menderita. Tanpa diduga, sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung ke atas, dan dia duduk lagi, jelas tidak bermaksud menaikkan tawaran lagi. Apa-apaan ini? Feng Lu tercengang saat melihat ini. Apakah dia benar-benar tidak akan menawar lagi? 1,4 miliar tael sekali, 2 kali. Setelah berteriak 3 kali, wanita itu mengumumkan, selamat kepada tamu di suite 002 karena memenangkan tawaran untuk harta ajaib bermutu tinggi ini seharga 1,4 miliar tael perak murni. Ketika palu jatuh, semuanya berakhir. Inilah aturannya, dan Feng Lu memahaminya dengan sangat baik. Saat itu, rasa penyesalan menyelimutinya. Ia telah bermain api dan membakar dirinya sendiri. Namun, ini hanyalah sejumlah kecil uang baginya. Selama harga dirinya masih utuh, uang itu sepadan. Di suite 001, Zhuge Yuiwei menatap barang lelang pertama dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Ia lalu menoleh ke Ye Xuan dan bertanya, "Guru, bukankah Anda yang membawa barang itu untuk dilelang? Mengapa Anda menawar? Apakah gurunya sedang mempermainkan?" Ye Xuan berpura-pura tertegun sejenak dan bertanya, apakah itu benar-benar milikku?" Zhuge Yuiwei sebenarnya cukup polos dan naif. Ia mengangguk dan berkata, "Benar. Itu ada di antara harta karun yang kau pilah di depan kami tadi." Ye Xuan tertawa dan berkata, "Hahaha. Aku pasti lupa. Untungnya, aku tidak melanjutkan penawaran. Kalau tidak, aku pasti rugi banyak." Melihat wajah Ye Xuan yang tersenyum, siapapun akan dapat mengetahui bahwa dia hanya mengada-ada dalam tawarannya. Setelah beberapa saat, Zhuge Yuiwei pun menyadarinya. Ia menutup mulutnya dan terkekeh. Feng Xiyun lalu menimpali sambil memutar matanya, "Guru, bukankah Anda terlalu jahat pada Pangeran Zhanglu?" Dia terkejut dengan tawaran awalnya, dan bertanya-tanya kapan gurunya menjadi begitu kaya. Ye Xuan mengambil cangkir teh dengan tenang dan meminumnya dengan gembira. "Pangeran ini baik sekali. Dia menyumbangkan begitu banyak uang kepadaku atas nama harga diri. Lucu sekali. Mari kita lihat sejauh mana aku bisa bertahan." Berikutnya adalah barang lelang kedua. Setelah mendengar suara petugas lelang, Ye Xuan langsung menahan senyum di wajahnya, bahkan berpura-pura sangat marah atas apa yang baru saja terjadi. Ia bahkan memelototi Feng Lu. Setelah melihat ini, Feng Lu langsung merasa segar kembali. Itu adalah uang yang digunakan dengan baik. Hehe, apa anak ini mau main-main dengannya? Dia akan menunjukkan siapa bos sebenarnya di sini. Itu hanya uang, dan dia punya banyak uang. Feng Lu sangat gembira, lalu menyeruput secangkir teh. Ia merasa tehnya pun terasa menyegarkan. Sungguh nyaman. Ia menarik pelayan di sampingnya untuk duduk di pangkuannya. Senyum di wajahnya tampak sangat menyedihkan. Ketika benda lelang kedua diungkap, mata para tamu kembali terbelalak lebar. Itu sebenarnya adalah artefak spiritual tingkat rendah. Setelah merasakan kekuatan yang melonjak dari barang lelang itu, mata mereka terpaku padanya. Setiap artefak spiritual sangatlah berharga, dan hampir tidak akan pernah muncul di dunia sekuler. Keluarga besar biasa paling banyak memiliki 2 atau 3, tetapi dalam keadaan normal, tidak seorang pun di antara mereka yang akan berpisah dengan siapapun. Saat itu, para tamu tercengang. Bagi mereka, artefak spiritual ini sudah bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Artefak magis biasa saja sudah sangat berharga bagi mereka, apalagi artefak spiritual. Setelah melihat cambuk api penyucian dipajang, orang banyak mulai menggosok-gosokkan tangan mereka sebagai tanda antisipasi. Feng Lu pun merasakan hal yang sama. Matanya sudah berbinar. Artefak spiritual ini disebut cambuk api penyucian. Ini senjata spiritual tingkat rendah, lanjut penyelenggara lelang. Saya tidak akan menjelaskan betapa kuatnya itu, karena semua orang mungkin bisa mengetahuinya dari auranya. Ayo mulai menawar sekarang. Harga awalnya 1 juta tael perak murni. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan mengajukan penawaran. 1 miliar tael. Mendengar ini, kerumunan di lantai lelang sekali lagi tercengang. Ya ampun, dia benar-benar memainkan trik ini lagi. Apakah dia melakukan ini karena dia gagal dalam tawaran pertamanya tadi? Orang-orang tak kuasa menahan diri untuk mulai menebak-nebak. Namun, keikutsertaan orang ini juga membuat mereka terpaksa menyerah pada barang tersebut. Karena itu, mereka memutuskan untuk duduk santai dan menikmati pertunjukan.
Mereka yakin para tamu di Suite 002 tidak akan melewatkan kesempatan ini. Feng Lu tersenyum. Haha, aku akan membuatmu bersujud karena kagum hari ini. 1,4 miliar tael. Jadi kamu kehabisan uang. Kenapa cuma 1,4 miliar? Ye Xuan menatap Feng Lu dengan sinis dan segera menaikkan tawaran lagi. 1,9 miliar tael. Hah. Tamu-tamu lainnya sudah mulai menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraan mereka. Astaga. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang membayar harga setinggi itu untuk sesuatu. Kalau aku, mungkin aku harus menghabiskan beberapa kehidupan untuk menghabiskan uang sebanyak itu. Pada saat ini, suasana kembali mendidih. 1,9 miliar tael perak murni ini, jika dikonversi ke emas murni, berjumlah 19 juta tael emas murni. Bab 582 Bunga Harta Karun Bumi. Harus diakui, Feng Lu memang cukup kaya. Ia menawar 1,9 miliar tael perak murni tanpa berkedip. Ye Xuan tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Ia berbalik dan bertanya pada Feng Xiyun, apakah semua pangeran di Kekaisaran Ilahi Yangli begitu kaya? Dia mendengar Feng Xiyun bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, setiap pangeran memiliki wilayahnya sendiri, dan wilayah Pangeran Zhanglu adalah kota Qingyang. Pendapatan pajak tahunan dari kota sebesar itu pasti sangat besar, jadi tidak mengherankan kalau dia kaya. Mendengar ini, Ye Xuan mulai berpikir. Berdasarkan informasi ini, kerajaan-kerajaan fana ini memang cukup kaya. Sebagai perbandingan, sebagai kepala puncak awan langit, ia bahkan tidak mampu membayar beberapa tael perak pekat saat itu. Namun, mengingat statusnya saat ini, menghasilkan uang tampak sangat mudah. Asal dia melelang salah satu harta karunnya, dia akan bisa meraup untung besar, apalagi kalau ada orang kaya seperti pangeran ini yang ikut lelang. Ye Xuan bahkan merasa bahwa orang ini cukup imut. Detik berikutnya, raut wajahnya berubah lagi. Ia memelototi sang pangeran dan berkata, aku akan menawar 3 miliar tael. Dari penampilan Ye Xuan, hampir tampak seperti dia jengkel dan putus asa. Feng Lu tertawa ketika melihat ini. Kentang goreng memang kentang goreng. Mereka semua sangat tidak sabaran. Dia tertawa menghina dan terus menawar. 3,9 miliar tael. Dia ingin menekan Ye Xuan dan mempermalukannya. Setelah melihat ini, Ye Xuan tersenyum bangga. Feng Lu akhirnya tersadar ketika melihat senyuman itu. Aku sudah selesai. Apa orang ini mencoba menipuku? Ekspresinya langsung muram. Melihat senyum puas Ye Xuan, hatinya dipenuhi amarah. Dia sekarang tahu bahwa Ye Xuan sama sekali tidak mengincar barang lelang itu. Dia hanya sengaja menaikkan harga untuk membalas dendam. Dengan geram, dia membalik meja dan hampir muntah darah. Sialan. Aku harus tahu segalanya tentang orang ini. Beraninya kau menipuku. Aku akan mengajarimu arti kata penyesalan. Barang lelang kedua secara mengejutkan dimenangkan oleh Feng Lu dengan harga selangit yakni 3,9 miliar tael perak murni. Akan tetapi, Feng Lu tidak senang sedikit pun akan hal itu. Jika Ye Xuan tidak ada di sini, dengan statusnya, dia pasti bisa mendapatkannya dengan harga yang jauh lebih rendah. Setelah dua kejadian itu, ia trauma. Ia tidak akan mudah tertipu lagi di lain waktu. Ye Xuan bersandar di kursi, merasa gembira. 3,9 miliar tael perak murni, hahaha. Orang ini benar-benar mudah tertipu. Tiba-tiba dia merasa sedikit bersalah. Dia tidak akan membuat orang ini bangkrut, kan? Batuk. Tentu saja tidak. Lagi pula, Xiyun baru saja mengatakan bahwa semua pangeran itu sangat kaya. Yang harus dilakukan Ye Xuan sekarang hanyalah menunggu. Setelah lelang berakhir, ia akan menerima sejumlah besar uang. Saat itu, selama ia memberikan uang tersebut kepada murid-muridnya, ia akan dapat meraup pahala berlipat ganda dari sistem tersebut. Namun, pengganda untuk sistem guru-murid tampaknya kurang dibandingkan dengan sistem pasangan. Apakah lebih baik menjadikan Yuelun pacarnya dan memberinya uang sebagai gantinya? Itu tampaknya cukup layak. Masih ada berbagai barang lelang yang dipajang di panggung, tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatian Ye Xuan. Akhirnya, ketika barang lelang yang ke-8 dikeluarkan, ada sesuatu yang akhirnya menarik minatnya. Ini adalah bunga ajaib berwarna darah yang disegel dalam kotak kristal. Tuan rumah lelang berkata, bunga ini disebut bunga harta karun bumi. Ini adalah ramuan spiritual kelas menengah. Mengonsumsinya akan membersihkan meridian dan meningkatkan tingkat bakat seseorang. Bahkan dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Bunga harta karun bumi. Mata Ye Xuan tertuju pada bunga itu, dan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Guru, bunga ini sepertinya biasa saja. Kenapa guru menginginkannya? Tanya Zhuge Yuiwei bingung ketika melihat Ye Xuan hendak menawar bunga itu. Lagi pula, bunga ini hanyalah ramuan spiritual tingkat menengah. Mungkin berharga bagi para kultivator biasa, tetapi sama sekali tidak berharga bagi Ye Xuan.
Segala sesuatu yang Yesuan berikan kepada murid-muridnya lebih baik dan lebih berharga daripada bunga ini. Akan tetapi, yang tidak dipahami Zhuge Yuiwei adalah bahwa apa yang sebenarnya dicari Yesuan bukanlah khasiat dari tanaman herbal itu sendiri. Yesuan menyesap tehnya dan berkata perlahan, kalau hanya untuk dikonsumsi, efeknya memang biasa saja. Tapi, aku tidak bermaksud untuk mengonsumsinya, melainkan untuk mengolah pilnya. Hah! Hal ini mengejutkan kedua muridnya. Melihat hal ini, Yesuan segera melanjutkan, saya pernah membaca sebuah buku kuno yang mencatat proses pemurnian pil ajaib yang disebut pil transformasi bulu. Jika seseorang bisa mendapatkan salah satu pil ini, konon manusia biasa pun bisa menjadi abadi. Saya tidak tahu seberapa banyak kebenaran yang tercatat dalam buku itu, tetapi saya mungkin akan mengetahuinya setelah menyempurnakannya. Kebetulan bahan utama yang dibutuhkan untuk memurnikan pil ini adalah bunga harta karun bumi. Masalahnya, kualitas bunga harta karun bumi ini tidak memenuhi persyaratan. Namun, itu seharusnya masih cukup bagiku untuk menyempurnakan pil transformasi bulu tingkat pertama. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun sangat gembira. Mereka berkata serempak, Guru, ayo kita cepat menawar. Bab 583 lelang berhasil. Baiklah. Setelah mengatakan itu, Yesuan sekali lagi bangkit dan berjalan ke balkon suite 001. Setelah memperhatikan sosok Yesuan, tamu-tamu lain mulai berbisik lagi. Apakah dia akan membuat masalah lagi? Haha, kita nggak perlu khawatir soal itu. Kita nikmati saja acaranya. Sekarang sudah jelas bahwa setiap kali Yesuan menawar, tamu di suite 002 akan menderita. Sementara itu, di suite 002, wajah Feng Lu kembali gelap saat dia melihat Yesuan. Apakah bajingan ini mencoba mempermainkanku lagi? Bawahannya segera menatap Feng Lu dan mencoba menghentikannya. Pangeran Zhang Lu, jangan bertindak impulsif kali ini. Lagi pula, orang ini jelas-jelas mencoba menjebakmu. Feng Lu memelototi bawahannya dan berteriak dengan marah, diam. Kau pikir aku tidak tahu? Apapun yang terjadi, kali ini aku pasti tidak akan menawar lagi. Ketika penyelenggara lelang mengumumkan harga awal, Yesuan juga menjadi orang pertama yang menawar. Namun kali ini, ia tidak mengajukan tawaran lebih dari 100 juta tael. Tawarannya hanya 10 juta tael. Ia tak lupa menatap Feng Lu dengan ekspresi menggoda. Saat dia memperhatikan ekspresi Yesuan, Feng Lu menjadi semakin muram. Dia benar-benar memprovokasiku. Sialan. Apa orang ini benar-benar berpikir aku punya kecerdasan seperti anak berusia 3 tahun? Kali ini dia tidak akan tertipu. Namun, kali ini dia hanya menawar 10 juta tael. Apa rencana anak ini? Feng Lu tidak dapat memahaminya, tetapi setelah melihat ekspresi menggoda Yesuan, dia menjadi yakin bahwa ini adalah jebakan lainnya. Dia melakukan perhitungan kasar dan menyadari bahwa dia telah menghabiskan hampir semua uang yang dibawanya. Lagi pula, masih ada harta karun lain yang belum dilelang oleh balai lelang. Jika ia menghabiskan banyak uang sekarang, ia harus menghabiskan sisa lelang dengan iri. Aku harus bertahan kali ini. Penonton sangat terkejut. Apakah Suite 002 tidak akan mampu menghadapi tantangan kali ini? Ini bukan gayanya. Haha, semuanya menjadi semakin menarik. Di Suite 003, wanita berbaju merah telah mengetahui apa yang sedang direncanakan Yesuan, dan sudut mulutnya melengkung ke atas. Dia bahkan lebih tertarik pada pria di Suite 001. Lagi pula, tidak ada orang biasa yang bisa mempermainkan orang seperti ini. Saat itu, pria itu telah mengajukan tawaran yang sangat rendah, namun tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Nona muda. Pada saat itu, seorang pembantu di sebelahnya angkat bicara. VIP di Suite 002 adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Ilahi Yangli. Namanya Pangeran Zhang Lu. Namun, kami tidak memiliki petunjuk apapun mengenai identitas VIP di Suite 001. Meskipun begitu, penanggung jawab restoran King yang tampaknya sangat menghormati tamu terhormat ini. Dia pasti memiliki latar belakang yang hebat. Mendengar hal itu, wanita berpakaian merah itu tertegun sejenak, lalu melambaikan tangannya ke arah bawahannya. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh pergi. Setelah berpikir sejenak, dia mulai bertanya-tanya siapakah pria ini. Jika Han Xikong saja bersikap baik padanya, dia pasti punya latar belakang yang kuat. Akan tetapi, setelah merenungkan masalah ini cukup lama, dia masih belum dapat menebak siapa orangnya, jadi dia mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Karena Pangeran Zhang Lu tidak menaikkan harga, para tamu lainnya tidak berani memprovokasi tamu di Suite 001. Oleh karena itu, balai lelang menjadi sangat sepi. Yesuan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menghabiskan 10 juta tael perak murni untuk membeli bunga harta karun bumi ini. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Pangeran itu mungkin menjadi waspada setelah ditipu 2 kali. Saat palu jatuh, Yesuan dengan mudah mendapatkan ramuan spiritual murah. Setelah mendapatkan bunga harta karun bumi,
Yesuan tidak lagi tertarik dengan barang lelang berikutnya. Lelang itu akan segera berakhir, dan akan segera tiba saatnya untuk acara utama lelang, yaitu harta karun yang telah disiapkan Yesuan. Karena sang pangeran sudah tidak mudah tertipu lagi, Yesuan tidak mencoba menipunya lagi. Lagi pula, ia sudah menipu pangeran ini dengan banyak uang dalam 2 lelang pertama. Jumlah ini akan cukup untuk memasok dia dan murid-muridnya dengan cukup ramuan dan bahan untuk alkimia dalam waktu lama. Namun, yang mengejutkan Yesuan adalah bahwa ada orang lain yang bertarung dengan sang pangeran untuk 2 barang terakhir, sampai-sampai tawarannya mencapai puluhan miliar. Yesuan menatap Suite 003 dengan bingung. Meskipun ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, ia tahu bahwa wanita itu cantik. Mengapa dia sangat menyukai jarum Yama ini? Yesuan tidak bisa memikirkan alasannya, jadi ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, itu menguntungkan baginya. Ayo pergi. Kita seharusnya bisa mencapai Sekte Dewa Abadi tepat waktu. Setelah mengatakan itu, Yesuan bersiap meninggalkan rumah lelang bersama kedua muridnya. Ia tidak perlu repot mengurus prosedur pasca lelang, karena Han Xikong akan mengurusnya. Hasil lelang dan ramuan yang ingin dibelinya akan dikirim ke puncak Yuntian. Setelah keluar dari rumah lelang dan berbicara sebentar dengan Han Xikong, Yesuan memutuskan untuk membawa kedua muridnya langsung ke Sekte Immortal Divine. Namun, pada saat itu, terdengar suara keras. Kau memprovokasiku, tapi kau cukup delusi untuk berpikir kau bisa lolos tanpa cedera. Begitu dia selesai berbicara, Feng Lu mendekati Yesuan dengan ekspresi marah. Yesuan juga berbalik dan meliriknya dengan acuh tak acuh, senyum tenang masih di wajahnya. Hehe, mungkinkah pangeran bodoh ini mencoba kehilangan lebih dari sekedar uangnya? Yesuan berpikir demikian, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia ingin melihat trik apa yang sedang dipersiapkan sang pangeran. Bab 584 Likun. Bajingan, tidak peduli status apapun yang kau miliki saat ini, hanya ada satu kemungkinan hasil bagimu setelah memprovokasiku, yaitu kematian, kata Feng Lu dengan marah. Dia menunjuk ke arah Yesuan dan puluhan prajurit lapis baja mengelilinginya. Ini kota Qingyang, wilayahku. Mari kita lihat bagaimana kau bisa keluar dari kesulitan ini. Pada saat ini, hati Feng Lu dipenuhi amarah. Kalau bukan karena Yesuan, bagaimana dia bisa kehilangan begitu banyak uang? Tidak mungkin dia bisa menerima kekalahan sebesar itu tanpa membalas dendam pada Yesuan. Itulah sebabnya dia segera menggunakan wewenangnya untuk mengerahkan prajurit guna mengepung Yesuan. Lebih jauh lagi, semakin banyak tentara yang bergegas. Di jalan-jalan, orang-orang terkejut melihat ini. Bukankah mereka prajurit Pangeran Zhanglu? Kenapa mereka begitu banyak? Apa yang terjadi? Mereka panik, mengira semacam krisis telah menimpa kota itu. Di luar balai lelang, Yesuan masih menonton dengan tenang. Di sisi lain, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun siap menghunus senjata mereka kapan saja. Pada saat ini, seorang pria jangkung dan kekar berbaju besi lengkap bergegas menghampiri Feng Lu. Ia berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Yang mulia, pelayan setia Anda, Likun, telah membawa pasukan untuk membantu Anda." Begitu dia selesai berbicara, orang ini memancarkan aura ahli alam surga tingkat menengah. Melihat kejadian itu, wajah para penonton menjadi pucat. Seorang ahli alam surga tingkat menengah. Siapa pemuda ini? Beraninya dia memprovokasi Pangeran Zhanglu. Semua orang memperhatikan dengan penuh minat, menjulurkan leher ke arah orang lain untuk mencoba melihat Yesuan dengan jelas dan mencoba mengenalinya. Ketika Feng Lu menyadari kedatangan Likun, dia tertawa terbahak-bahak. "Jenderal Li, kau sudah sampai di sini." Dengan kehadiran Likun, Feng Lu menjadi penuh percaya diri. Ia memelototi Yesuan dan memarahinya. "Bajingan, kau takkan bisa kabur hari ini. Aku akan tangkap kau, lalu paksa orang tuamu memohon ampun. Ayo, tangkap ketiganya dan ikat mereka." Setelah mendengar perintah Feng Lu, para prajurit segera mengambil tindakan dan bergerak untuk bertindak. "Berhenti." Sambil meraung marah, Han Xikong bergegas keluar dari rumah lelang, tampak sangat kesal. Namun, setelah melihat Han Xikong, Likun tertawa menghina dan bertanya, "Han Xikong, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam masalah ini? Apakah menurutmu status restoran Qingyang di kota Qingyang tak tersentuh? Kau melampaui batas." Mendengar ini, wajah Han Xikong langsung menjadi gelap, tetapi segera berubah cerah dan dia tertawa. "Haha, ini sungguh lucu." Ekspresi Han Xikong tampak meremehkan. Restoran Qingyang bisa bertahan begitu lama di kota Qingyang memang berkat restu Pangeran Zhanglu. Namun, keadaannya sekarang berbeda. Jika Pangeran Zhanglu dan anak buahnya ingin memberi pelajaran kepada yang lain, Han Xikong tidak akan ikut campur. Namun kali ini, mereka benar-benar ingin menimbulkan masalah bagi Yesuan, yang merupakan cerita yang sama sekali berbeda. Lagi pula, Yesuan adalah ahli alam tertinggi. Selama dia bisa menyenangkannya, apa yang perlu ditakutkan?
Seorang ahli alam tertinggi bahkan dapat dengan mudah menghancurkan kerajaan Dewa Yang Li. Li Kun, tahukah kamu siapa yang kamu provokasi hari ini? Itu Ye Xuan, kata Han Xikong dengan tegas, lalu berdiri di depan Ye Xuan untuk menghalangi Li Kun. Setelah mendengar ini, ekspresi Li Kun berubah drastis meskipun tidak tahu siapa Ye Xuan. Namun, sang pangeran telah memintanya untuk datang membantu, jadi dia tidak bisa menolak. Setelah mendengar kata-kata Han Xikong, Li Kun tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Mungkinkah pemuda ini adalah seseorang yang tidak mampu aku singgung, pikir Li Kun dalam hati. Dia sangat mengenal Han Xikong. Sebagai seorang pengusaha, dia pasti punya alasan untuk menentang sang pangeran seperti ini. Cek, siapa yang kau coba takuti? Feng Lu berjalan dengan galak dan berkata langsung. Aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu sudah memprovokasiku, kamu tidak akan bisa pergi. Siapapun yang kamu minta bantuan, itu tidak akan berhasil. Han Xikong, kau harus tegas sekarang. Kalau kau terus menentangku, restoran Qingyang tidak ada gunanya lagi di kota Qingyang. Han Xikong tertawa terbahak-bahak. Haha, kau cuma katak di dasar sumur. Sebagai pangeran yang lemah, siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap arogan seperti ini? Begitu selesai berbicara, Han Xikong mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Ribuan kultivator bergegas keluar dari rumah lelang dalam sekejap. Masing-masing kultivator ini memancarkan aura yang mengancam. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh prajurit Feng Lu. Melihat ini, wajah Li Kun langsung menegang dan dia berkata dengan marah, Han Xikong. Apa kau berencana berperang hari ini? Pada saat ini, suara tawa lain terdengar. Hahaha. Lumayan, kalian memang hebat. Ye Xuan berjalan dengan tenang dan melirik Li Kun dan Feng Lu dengan ekspresi mengejek. Ia berkata lagi, awalnya, aku ingin segera melanjutkan perjalananku. Namun, sepertinya jika aku tidak bertindak hari ini, aku tidak akan bisa pergi. Lupakan saja. Karena kalian berdua yang memintanya, tidak sopan kalau aku menolaknya. Wajah Han Xikong menjadi pucat. Orang lain mungkin tidak mengerti betapa kuatnya Ye Xuan, tapi dia mengerti. Jika dia benar-benar bergerak, seluruh kota Qingyang mungkin akan hancur. Tuan, harap tenang. Dia segera berlari untuk menenangkannya. Bukan masalah besar. Aku akan mengurusnya untukmu. Tunggu sebentar. Bab 585 Putra Mahkota tiba, bagian 1. Demi keselamatan warga kota Qingyang, Han Xikong dengan tegas berdiri untuk mencegah mereka. Lagi pula, ia tahu betul betapa kuatnya para ahli alam tertinggi. Ye Xuan dapat dengan mudah memusnahkan kota Qingyang secara keseluruhan hanya dengan lambaian tangannya. Sebagai penduduk kota Qingyang selama bertahun-tahun, dia memiliki perasaan terhadap tempat itu dan tidak rela melihat kotanya dihancurkan. Ye Xuan melirik Han Xikong. Melihat bahwa orang ini tulus dan telah banyak membantunya, ia memutuskan untuk menahan diri. Namun, dia masih berkata terus terang, Han Xikong, aku memberimu waktu 3 menit untuk menyelesaikan ini. Jika kamu tidak bisa mengatasinya dalam waktu ini, maka aku sendiri yang akan mengambil tindakan. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah mendengar ini, Han Xikong akhirnya merasa lega. Dia sama sekali tidak takut pada Pangeran Zhanglu. Satu-satunya yang dia takutkan adalah kemarahan Ye Xuan. Jika memang seperti itu, berapa banyak orang yang akan mati? Warga negara kemungkinan besar akan selamat, tetapi para prajurit tak berdosa ini mungkin akan terjebak dalam baku tembak hanya karena mereka sedang menjalankan tugas. Dia bergegas menghampiri Li Kun dan Pangeran Zhanglu, lalu berkata dengan tegas, aku pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Jika kalian benar-benar mampu, datanglah padaku. Suasana saat itu menegangkan, dan semua orang tahu pertempuran bisa pecah kapan saja. Tak satu pun pihak yang mau mundur. Tepat pada saat itu, sekelompok tentara lain bergegas mendekat, diikuti oleh sebuah kereta kuda yang sangat mewah. Semua orang tahu bahwa kereta kuda itu membawa anggota keluarga kerajaan lainnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ada yang datang lagi? Kerumunan itu sangat terkejut dan menoleh serempak. Perhatian semua orang tertuju pada pendatang baru itu. Siapakah dia? Saat kereta berhenti, seorang pemuda turun darinya. Ia tampak tenang dan berwibawa. Setelah melihat orang ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Putra Mahkota Kekaisaran Ilahi Yang Li. Ekspresi Feng Tianyi gelap saat dia berjalan cepat menuju Ye Xuan. Ketika Feng Lu melihat Putra Mahkota datang, ia mengira Putra Mahkota akan datang untuk membantunya. Senyumnya begitu cerah hingga sudut bibirnya mencapai telinganya. Tepat saat dia hendak maju dan memberi penghormatan kepada Putra Mahkota berjalan melewatinya tanpa ragu sedikit pun dan langsung menghampiri Ye Xuan. Melihat ini, wajah Feng Lu dan Li Kun menjadi pucat. Salam, Ketua Ye Xuan. Saya Putra Mahkota Kekaisaran Ilahi Yang Li. Panggil saja saya Tianyi,
Feng Tianyi menyapa Ye Xuan dengan sopan ketika ia menghampirinya. Pada saat ini, sebagai putra mahkota, dia juga berkeringat deras dan merasa sangat gugup. Namun, ia juga merasa beruntung. Lagi pula, ia berhasil sampai di sana tepat waktu. Jika tidak, kerajaan Yangli mereka mungkin akan hancur total. Berbeda dengan Feng Lu, Feng Tianyi memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang berita dari dunia kultivasi. Terlebih lagi, mereka pernah bertemu sekali. Benar-benar di luar dugaannya bahwa Feng Lu akan memprovokasi monster ini. Saudara Tianyi. Setelah melihat Feng Tianyi, Feng Xiyun langsung tersenyum dan berjalan menghampirinya. Ini adalah kakak laki-lakinya, dan ia telah berhubungan baik dengannya sejak kecil. Kakaknya sangat menyayanginya. Feng Tianyi juga mengusap kepala Feng Xiyun dan bertanya sambil tersenyum, "Xiyun, kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Feng Xiyun tersenyum manis dan menjawab, "Kakak, jangan khawatir. Guru dan kakak Yue memperlakukanku dengan sangat baik. Aku belum pernah sebaik ini." Bagus sekali. Aku berencana untuk mengunjungimu di puncak awan langit segera, tapi sepertinya itu tidak perlu sekarang. Setelah mengatakan ini, wajah Feng Tianyi kembali muram. Ia menggertakkan giginya karena marah ketika memikirkan bencana yang hampir ditimbulkan Feng Lu terhadap kekaisaran ilahi Yangli. Apakah kedua orang yang tidak punya otak ini tidak tahu betapa banyak masalah yang telah mereka timbulkan? Kepala suku Ye Xuan, saya sungguh minta maaf. Paman saya memang ceroboh dan kasar tadi. Saya ingin meminta maaf atas namanya. Ye Xuan menatap Feng Tianyi dengan tenang, namun dalam hatinya dia merasa terkejut. Belum lama sejak terakhir kali mereka bertemu, namun energi takdir di sekitar putra mahkota sebenarnya menjadi jauh lebih padat. Ini cukup menarik. Jika dia naik ke tampuk kekuasaan, Kekaisaran Dewa Yangli akan menyambut era pembangunan dan kemakmuran yang pesat. Sebelum Ye Xuan sempat berkata apa-apa, Feng Lu menyela dengan ekspresi kesal, "Yier, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau pikir kau berada di pihak yang salah?" Hatinya dipenuhi amarah. Ia tidak mengerti mengapa putra mahkota mau membantu Ye Xuan saat ini. Dia adalah paman Feng Tianyi. Mungkinkah latar belakang pemuda ini benar-benar mengerikan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Lu, Feng Tianyi menatapnya dan berkata tanpa ampun, "Diam. Siapa kau memanggilku Yier? Panggil aku dengan gelarku yang pantas." Pada saat itu, Feng Lu berkeringat dingin. Makna Feng Tianyi sangat jelas. Dia adalah putra mahkota kerajaan surgawi Yangli dan calon kaisar. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia seorang pangeran, dia tetap harus tunduk kepada putra mahkota dengan hormat. Akan tetapi, karena mereka biasanya sangat santai, mereka tidak terlalu memperhatikan etika antar anggota keluarga kerajaan. Dalam situasi ini, hubungan mereka batal demi hukum, dan hanya status Feng Tianyi sebagai putra mahkota yang penting. Feng Lu semakin bingung. Feng Tianyi mengucapkan kata-kata kasar seperti itu padanya karena Ye Xuan. Bab 586 Putra Mahkota tiba, bagian 2. Feng Lu terpaksa mengakui kekalahannya. Ia menundukkan kepalanya dan berkata kepada Feng Tianyi, "Salam, Putra Mahkota." Dia membungkuk hormat, tetapi ekspresinya sangat gelap. Li Kun juga sangat terkejut saat ini. Ia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda yang baru saja dikepung anak buahnya itu benar-benar eksistensi yang tak bisa ia provokasi. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal, dan menatap Feng Lu dengan sedih. Meskipun ia sendiri belum bergerak, kehadirannya dan pasukannya di sini sudah menunjukkan banyak hal. Tidak ada cara untuk menjelaskan jalan keluar mereka dari situasi ini. "Salam, Putra Mahkota. Saya kebetulan datang ke sini untuk mendukung Pangeran Zhanglu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya." Li Kun begitu ketakutan hingga berkeringat dingin. Ia segera berusaha membersihkan namanya. Setidaknya, ia tidak ingin kehilangan nyawanya atau bahkan jabatannya sebagai jenderal. Hahaha. Feng Tianyi tertawa dan menatap mereka berdua dengan dingin. "Apakah kalian berdua tahu siapa yang kalian provokasi hari ini?" Mendengar hal itu, keduanya langsung menggigil dan berkata, "Kami tidak yakin siapa dia." Mendengar ini, Feng Tianyi berjalan ke arah mereka dan berkata dengan dingin, "Dia adalah kepala puncak awan langit dari Sekte Ilahi Gurun Besar. Kalian berdua benar-benar berani, iya. Dari semua orang yang bisa diprovokasi, kenapa kalian harus memprovokasi seorang ahli alam tertinggi? Apa kalian berdua terburu-buru ingin mengunjungi dunia bawah?" Ketika mereka mendengar Feng Tianyi mengungkapkan siapa Ye Xuan, semua orang yang hadir terdiam dan terkejut. Pemuda itu sebenarnya adalah pedang abadi Ye. Dia masih sangat muda. Mereka telah lama mendengar ketenaran Ye Xuan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mengenalinya. Itulah sebabnya mereka sangat terkejut ketika mendengar Feng Tianyi mengungkapkan identitas Ye Xuan. Ekspresi Feng Lu pucat pasi, dan dia terjatuh lemah ke tanah. Ini tidak mungkin terjadi. Orang yang kuprovokasi itu sebenarnya ahli alam tertinggi. Pada saat itu, Feng Lu ingin membenturkan kepalanya ke dinding.
Wajah Li Kun juga sangat pucat. Ia hanya ingin menghajar Feng Lu karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Apa yang bisa dilakukan ahli alam surga seperti dia terhadap ahli alam tertinggi? Melempar telur ke arahnya. Dia seperti semut di depan Ye Xuan. Li Kun berlutut di depan Feng Tianyi dan memohon, "Putra mahkota, kau harus menyelamatkanku. Aku punya orang tua dan anak-anak yang harus kuurus, dan Pangeran Zhanglu lah yang memanggilku ke sini. Aku tidak tahu kalau dia adalah kepala suku Ye Xuan yang legendaris." Petik 2. Aku mohon padamu, putra mahkota. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk kekaisaran ilahi Yang Li. Kau harus menyelamatkan hidupku. Aku masih punya banyak hal yang bisa kuberikan pada kekaisaran. Pada titik ini, ia berlutut dan memohon belas kasihan. Bahkan, akan lucu jika ada orang di posisinya yang tidak melakukan hal yang sama. Ini masalah hidup dan mati, dan lagi pula ia bukanlah pelaku utamanya. Li Kun. Setelah melihat Li Jun mengungkapnya tanpa ragu sedikit pun, Feng Lu menggertakkan giginya karena marah, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Li Kun dengan cepat memarahinya. "Berani mengkritikku. Aku sudah menganggapmu sebagai teman baikku, tapi kau memanggilku ke sini untuk bunuh diri. Kau pikir aku akan memaafkanmu? Kau bermimpi. Bagaimanapun, ia tetaplah seorang jenderal yang memegang kekuasaan militer. Jika bukan karena panggilan dari seorang anggota keluarga kerajaan, dan fakta bahwa legionnya ditempatkan di sini, ia tidak akan datang untuk membantu." Pada saat yang sama, wanita cantik bergaun merah dari Suite 003 juga menyaksikan adegan ini dari dalam rumah lelang. Jadi dia adalah pedang abadi Ye. Hong Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan semakin terkejut. Ia tak menyangka seorang jenius tak tertandingi akan muncul di benua timur dalam waktu sesingkat itu. Ia telah menembus alam tertinggi di usia semuda itu. Dengan sedikit waktu tambahan, bukankah mungkin baginya untuk mencapai alam abadi yang tersegel? Hong Xiu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. "Nona muda, haruskah kita turun tangan untuk menjalin hubungan baik dengan Ye Xuan? Dia mungkin bisa membantu kita menyelidiki kekuatan aneh ini." Bawahan di sampingnya menatap Hong Xiu dan memberi saran, tetapi Hong Xiu menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak perlu sekarang. Aku yakin kita pasti akan bertemu dengannya lagi nanti. Ayo kita pergi dulu." Begitu dia selesai berbicara, mereka pergi dan menghilang dari rumah lelang. Melihat Li Kun yang terus memohon belas kasihan, Feng Tianyi sangat marah saat ini. Ia juga merasa sedikit tidak enak. Meskipun Li Kun memang bersalah hari ini, mengingat masa tugasnya yang panjang dan jabatannya sebagai jenderal, akan kurang tepat jika dia dipecat karena sesuatu yang disebabkan oleh Feng Lu. Feng Tianyi berkata dengan dingin setelah menghela napas panjang, "Li Kun, aku yakin kau juga tahu bahwa status dan wewenangmu berasal dari kekaisaran ilahi Yang Li. Satu-satunya orang yang harus kau patuhi adalah kaisar, bukan Pangeran Zhanglu. Aku bisa membebaskanmu untuk urusan hari ini. Kalau ada kesempatan lain, kamu harus jelas tentang apa yang akan terjadi, kan?" Li Kun berkeringat dingin setelah mendengar kata-kata Feng Tianyi. Dia mengerti maksud Feng Tianyi. Bab 587 meminta bantuan. Perkataan Feng Tianyi tidak diragukan lagi sangat menyakitkan. Lagi pula, perintah kaisarlah yang harus dia ikuti, bukan Pangeran Zhanglu. Dia adalah seorang jenderal yang memegang kekuasaan militer, tetapi dia tidak diizinkan memobilisasi tentara tanpa perintah yang dicap dengan stempel kerajaan. Bawahan ini mengerti, jawab Li Kun dengan suara gemetar. Meskipun dia ketakutan, dia juga sangat bersyukur bahwa putra mahkota telah melepaskannya kali ini. Jika putra mahkota tidak menunjukkan belas kasihan kali ini, dia tidak hanya akan kehilangan jabatannya sebagai jenderal, tetapi dia juga mungkin kehilangan nyawanya. Feng Tianyi menatap Li Kun, lalu kembali ke sisi Ye Xuan, memikirkan cara menangani masalah ini. Setelah beberapa saat, Feng Tianyi berkata dengan tulus, "Kepala Ye Xuan, Jenderal Li Kun telah menyadari kesalahannya. Bisakah Anda mengampuni dia kali ini?" Setelah selesai berbicara, Feng Tianyi mengedipkan mata pada Feng Xiyun. "Kakakmu dulu memperlakukanmu dengan baik, ya. Aku butuh bantuanmu sekarang. Sebagai murid Ye Xuan, akan jauh lebih efektif jika dialah yang membujuknya." Feng Tianyi begitu cemas hingga berkeringat. Statusnya sebagai putra mahkota tidak ada artinya dalam situasi ini. Sebenarnya, bahkan jika kaisar datang sendiri, itu tidak akan mengubah apapun. Jika Ye Xuan benar-benar tidak mau, dia dapat dengan mudah mengabaikan permintaannya tanpa konsekuensi. Kalau bukan karena adiknya adalah murid Ye Xuan, Feng Tianyi bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk melepaskan Li Kun. Lagi pula, ia bisa mendapat masalah jika tidak berhati-hati. Feng Xiyun menyadari niat saudaranya dan mengerti apa yang diinginkannya. Meskipun dia tidak ingin mengganggu gurunya, dia juga ingin sedikit membantu saudaranya. Setelah beberapa saat, Feng Xiyun menarik lengan Ye Xuan dan berkata dengan ragu, "Guru, meskipun Li Kun terlibat dalam masalah ini, dia tidak bertindak secara terang-terangan.
Bisakah guru melepaskannya kali ini? Mendengar ini, Ye Xuan mengusap kepala Feng Xiyun dengan sikap memanjakan dan menjawab, baiklah, aku setuju kali ini. Ye Xuan sama sekali tidak peduli dengan Li Kun. Lagi pula, yang benar-benar bersalah atas masalah hari ini adalah Pangeran Zhanglu. Namun, saat ini, Ye Xuan menatap Feng Xiyun dan melanjutkan, Xiyun, bersikap baik dan penuh kasih sayang memang merupakan kualitas yang baik, tetapi terkadang, itu juga bisa menjadi hal yang buruk. Aku bisa membebaskan Li Kun hari ini, tapi ada sesuatu yang harus kau jelaskan. Setelah mendengar ini, Feng Xiyun memiringkan kepalanya untuk melihat gurunya, merasa agak bingung. Ada apa guru? Ye Xuan menekankan kata-kata berikutnya dengan jelas. Ingat ini. Bersimpati pada musuh sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Feng Xiyun gemetar mendengarnya. Ia mengangguk mengiyakan, menunjukkan bahwa ia telah meresapi kata-kata itu. Jalan menuju kultivasi sudah sangat sulit. Jika kau bersimpati pada musuh, ia mungkin akan menusukmu dari belakang keesokan harinya, atau membalas kebaikan dengan kejahatan ketika ia sudah cukup kuat. Guru, saya mengerti. Mendengar ini, Ye Xuan merasa puas. Hal-hal ini merupakan kesempatan belajar yang penting bagi murid-muridnya. Bagaimanapun, baik Pangeran Zhanglu maupun Li Kun sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya, dan dapat dihapus keberadaannya dengan lambaian tangannya. Namun, situasi tersebut justru memberi kesempatan bagi murid-muridnya untuk melihat kejahatan dunia ini. Kedua muridnya masih terlalu polos. Ia juga takut mereka akan terlalu baik kepada musuh-musuh mereka dan akhirnya menyakiti diri sendiri atau dimanfaatkan. Setelah Ye Xuan selesai menjelaskan masalah ini, ia berkata tanpa ekspresi, seharusnya kau senang Xiyun bersyafaat untukmu hari ini. Kita akhiri saja masalah ini. Sambil berbicara, Ye Xuan menatap lurus ke arah Pangeran Zhanglu, dan sudut mulutnya melengkung. Pria ini bisa dibilang orang baik sekaligus jahat. Ia menyebalkan dan berusaha mencari masalah, tetapi pria ini juga telah membuatnya kaya. Mungkin ini kesempatan baginya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Lagi pula, ini salah orang ini sendiri karena datang ke rumahnya untuk menipu. Ye Xuan berjalan mendekati Li Kun yang gemetar dan berkata kepadanya, kamu harus meninggalkan tempat ini dulu. Mendengar ini, wajah Li Kun langsung berseri-seri. Beban yang selama ini membebani hatinya akhirnya terangkat, dan ia segera menjawab, terima kasih, Ketua Ye Xuan. Saya akan segera pergi. Begitu dia selesai berbicara, Li Kun bergegas pergi bersama prajuritnya, tidak berani tinggal sedetik pun. Sialan. Feng Tianyi tercengang oleh pemandangan ini. Dia lari begitu cepat. Sebagai seorang jenderal yang menjaga perbatasan, ia justru melarikan diri begitu cepat dalam keadaan darurat. Jika perbatasan dalam bahaya, bisakah ia benar-benar diandalkan? Feng Tianyi tidak percaya. Namun, setelah memikirkannya dari sudut pandang lain, ia merasa hal ini sangat wajar. Li Kun mungkin tidak takut pada pasukan musuh, tetapi seorang ahli alam tertinggi adalah hal yang sama sekali berbeda. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang berada di bawah komandonya, melawan ahli alam tertinggi tidak ada bedanya dengan melempar telur ke batu. Bahkan seorang kultivator alam penguasa mistik mungkin akan ketakutan setengah mati jika mereka tahu bahwa mereka telah membuat marah seorang ahli alam tertinggi. Saat itu, Ye Xuan menatap Pangeran Zhanglu sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, ia berkata, Pangeran Zhanglu, bukankah kau sangat arogan tadi? Apa kau tidak akan menghukumku karena melawanmu? Mendengar ini, Feng Lu ingin membenamkan kepalanya di lututnya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Tidak, tidak. Di hadapanmu, bagaimana mungkin aku begitu sombong? Feng Lu berharap ia bisa menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Seandainya dia tahu Ye Xuan adalah seorang kultivator tingkat tertinggi, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lagi pula, dia belum ingin mati. Bab 588 dipermainkan sebagai orang bodoh. Feng Lu mengira ia akan menang kali ini. Ia yakin, selama ia berhasil menangkap Ye Xuan, ia bisa memeras keluarga Ye Xuan untuk menebus uang yang baru saja hilang saat pelelangan. Namun, identitas Ye Xuan membuat hal ini mustahil. Sekalipun Ye Xuan bisa ditangkap, apakah dia akan memeras sekte Dewa Gurun Agung? Tidak mungkin. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, oh. Begitukah? Bukan itu yang kau katakan tadi. Kepala Ye Xuan, saya sungguh minta maaf. Saya tidak tahu apa-apa dan telah menyinggung Anda. Silakan sampaikan permintaanmu. Apapun itu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahanku. Kuharap kau berbelas kasih dan membiarkanku pergi. Aku sungguh menyesal. Saat berbicara, Feng Lu sudah menangis. Kali ini, ia benar-benar menyodok beruang itu. Mendengar ini, Ye Xuan tahu bahwa kesempatannya untuk mendapat keuntungan besar telah tiba. Pangeran malang ini benar-benar dewa kekayaan. Setelah hening sejenak, Ye Xuan berkata, kalau tidak salah,
kamu baru saja memenangkan tawaran untuk sejumlah besar barang lelang, kan? Arti kata-katanya jelas, dan Feng Lu segera mengeluarkan barang lelang yang dimenangkannya. Ketua Yesuan, ini barang lelangnya. Anggap saja ini sebagai kenang-kenangan kecil dariku. Begitu dia selesai berbicara, Feng Lu menyerahkan tas penyimpanan berisi barang-barang itu kepada Yesuan dengan kedua tangan terentang. Hatinya sangat sakit. Barang-barang ini dibeli dengan uang hasil jerih payahnya, tetapi diserahkan kepada orang lain sebelum ia sempat menggunakannya. Namun, ia sendirilah yang harus disalahkan atas kesulitan ini. Dirinya sendiri dan harga dirinya. Mengapa seorang ahli seperti Yesuan ada di dunia sekuler ini? Bukankah seharusnya dia berkultivasi menyendiri di puncak awan langit? Feng Lu punya banyak keluhan, tetapi tidak dapat mengungkapkannya. Tak heran jika Han Xikong begitu protektif terhadap orang ini sejak awal. Bukan tanpa alasan. Seorang ahli kerajaan tertinggi dapat menghadapi dia dan kekaisarannya hanya dengan lambaian tangannya. Yesuan masih tersenyum tenang. Ia mengambil tas penyimpanan dari Feng Lu dan melihatnya. Ia menyadari bahwa sebagian besar barang yang dilelangnya telah dibeli oleh pangeran kaya ini. Baiklah. Karena kamu Paman Siyun dan kamu sudah menyadari kesalahanmu, aku akan melepaskanmu hari ini. Mendengar ini, ketegangan di hati Feng Lu akhirnya mereda. Pakaiannya sudah basah oleh keringat dingin. Dia memang sudah tua, tapi baru kali ini dia memohon ampun tanpa malu seperti hari ini. Ketika dia melihat Feng Siyun berdiri di samping Yesuan, hatinya langsung terasa semakin getir. Jika dia memperhatikan Feng Siyun sejak awal, masalah ini tidak akan sampai sejauh ini. Memikirkan hal ini, Feng Lu langsung menangis. Ia benar-benar kalah telak hari ini. Mengapa dia harus berasumsi bahwa dia adalah seorang pembantu? Fakta bahwa Feng Siyun adalah murid Yesuan sudah menjadi pengetahuan umum dalam keluarga kerajaan, karena itu merupakan masalah besar. Dia sendirilah yang harus menyalahkan dirinya sendiri atas kesombongan dan kecerobohannya. Yesuan menepuk bahu Feng Lu dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kepala Yesuan, aku siap mendengarkan. Sebenarnya, sebagian besar barang lelang yang kamu menangkan itu milikku. Intinya, aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku semua uang ini untuk dibelanjakan. Begitu selesai berbicara, Yesuan tak kuasa menahan tawa. Lalu, ia pergi bersama kedua muridnya, meninggalkan Pangeran Zhang Lu yang malang. Mendengar ini, Feng Lu merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ia terbatuk beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Pangeran Zhang Lu. Para pengawalnya dengan cemas bergegas menolongnya. Saat itu, Feng Lu merasa jantungnya seperti dihantam paku raksasa. Ia begitu marah hingga hampir pingsan. Uang yang susah payah ia tabung, habis begitu saja. Yesuan telah mempermainkannya selama ini. Dia hanya sengaja menaikkan harga, itulah sebabnya dia terus memprovokasinya. Terlebih lagi, dia menari mengikuti irama Yesuan seperti orang idiot, dan bahkan merasa gembira saat memenangkan tawaran tersebut. Dia benar-benar bodoh. Dia benar-benar telah ditipu karena harga dirinya. Saat Feng Lu pulih, dia merasa seluruh dunia menjadi abu-abu. Untungnya, harta karun ini setidaknya menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, ia pasti sudah mati di sini dan sekarang. Yesuan sengaja berhenti dan berkata ketika melewati Feng Tianyi, Tianyi, kau cukup cakap. Kurasa tak lama lagi kekaisaran ilahi Yang Li akan bangkit di bawah kepemimpinanmu. Setelah mendengar kata-kata Yesuan, Feng Tianyi juga sangat gembira. Ia berkata, terima kasih, Ketua Yesuan. Kau terlalu menghargaiku. Yesuan mengangguk, lalu menatap Han Xikong dan berkata, kali ini, masalah ini terselesaikan berkatmu. Kalau bukan karena bantuanmu, aku pasti sudah bertindak. Bab 589 Monan, bagian 1. Mendengar kata-kata Yesuan, Han Xikong tersenyum tak berdaya. Tuan, tolong jangan menakuti saya. Namun, ia senang bahwa situasi tidak memburuk lebih jauh. Pak, saya akan mengirimkan uang hasil lelang ke puncak awan langit beserta tanaman herbalnya. Boleh. Tentu saja. Kalau begitu, kami pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Yesuan membawa Zhuge Yuiwei dan Feng Siyun pergi, memulai perjalanan mereka menuju Sekte Dewa Abadi. Waktu telah berlalu cukup lama, jadi dia tidak yakin apakah situasi di sana sudah selesai. Jika mereka sudah selesai bertarung, mereka mungkin hanya bisa memunguti sisa-sisa dan melakukan pembersihan. Namun, tempat ini tetap layak dikunjungi jika pertempuran belum berakhir. Pada saat ini, Sekte Dewa Abadi sudah diserang. Ao Lei meraung, pergi. Bunuh mereka semua. Mendengar perintah ini, banyak kultivator sekte melancarkan serangan dan menghancurkan formasi penjaga sekte tersebut. Ketika hal ini terjadi, para penggarap sekte yang mengepung Sekte Dewa Abadi semuanya menyerbu masuk. Namun, sebelum mereka sempat masuk, binatang penjaga Sekte Dewa Abadi terbangun. Ia adalah keturunan Qilin. Beberapa saat kemudian, ia meraung ganas dan menerjang ke arah para penggarap yang datang.
Makhluk jahat. Aolei langsung melancarkan serangan. Menggunakan teknik Great Desolation, ia menarik Qilin ke wilayahnya, melemahkan serangannya secara signifikan. Qilin meraung lagi, lalu mencoba menyerang Aolei dengan kukunya. Aolei tidak takut sama sekali, dia menghunus pedangnya dan melancarkan serangan lain untuk menghadapinya. Kuku Qilin terpotong oleh pedang Aolei segera setelah keduanya bersentuhan. Ah! Dia juga ahli alam tertinggi. Semua orang terbelalak kaget. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa Aolei telah mencapai alam tertinggi. Bahkan Yi Feng pun sangat terkejut. Padahal sebenarnya Aolei sudah mencapai alam tertinggi sejak lama, namun belum pernah mengungkapkannya. Bahkan saat makam kuno itu terbuka, dia tidak ikut serta dalam penjelajahan, dan memilih untuk mengendalikan kultivasinya dalam pengasingan. Namun, saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan tingkat kultivasinya. Brengsek. Dari sebuah ruangan rahasia di Sekte Dewa Abadi, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih terbang dengan panik ke langit. Saat dia melihat orang-orang dari Sekte Great Wilderness Divine membunuh para pengikut sektenya, dia menjadi sangat marah. Aolei, apa yang memberimu keberanian untuk menyerang Sekte Dewa Abadiku? Orang tua ini merasa sangat marah dan bingung. Mengapa Aolei dan pasukan Sekte Dewa Gurun besar tiba-tiba muncul di sini? Dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan tidak tahu apapun yang terjadi di dunia luar. Kalau bukan karena Sekte Dewa Abadi sedang diserang, dia tidak akan menunjukkan dirinya. Saat melihat lelaki tua ini, ekspresi Aolei berubah. Orang tua ini masih hidup. Yi Feng juga terkejut. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka tidak asing dengan orang ini. Saat itu, ketika Sekte Dewa Abadi berkelahi dengan Aolei, dan Aolei pun menyerang sekte tersebut. Karena kemunculan lelaki tua inilah maka masalah tersebut ditekan dan diselesaikan. Orang ini adalah Monan, seorang kultivator dari generasi yang sama dengan Yi Feng. Dia adalah seorang kultivator alam tertinggi tingkat menengah, yang dianggap sangat menakutkan. Saat itu, mungkin hanya Ketua Tian Xuan yang bisa mengalahkannya. Tidak ada orang lain yang berani melawannya. Alasan mengapa Aolei berani menyerang Sekte Dewa Abadi saat itu adalah karena dukungan kepala Tian Xuan. Akan tetapi, sekarang Ketua Tian Xuan sudah tiada. Tidak ada seorang pun di Sekte Great Wilderness Divine yang mampu mengalahkan Monan. Ketika ia berencana datang ke sini dan membasmi Sekte Dewa Abadi, Aolei keliru mengira Monan sudah lama meninggal. Siapa sangka lelaki tua itu masih hidup dan sehat. Terlebih lagi, dalam situasi ini, agak sulit untuk berhenti di tengah jalan. Yi Feng menghampiri Aolei dan berkata lembut, "Aolei, kenapa tidak kita lupakan saja masalah ini? Lagi pula, orang tua ini terlalu kuat, dan kakak seniorku, Tian Xuan, sudah tidak bersama kita lagi." Mendengar ini, Aolei sangat enggan, terutama setelah mengingat Gao Sun yang telah dibunuh oleh orang-orang ini. Tangannya terkepal erat. Jangan coba-coba. Masalah hari ini pasti tidak akan berakhir di sini. Kita harus membasmi semua orang dari Sekte Dewa Abadi untuk membalaskan dendam Gao Sun. Bahkan setelah melihat Monan muncul, Aolei masih belum menyerah, auranya melonjak sekali lagi. Monan, dasar brengsek tua, tak perlu basa-basi. Apapun yang terjadi, aku akan menghancurkan Sekte Dewa Abadi hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Aolei segera melancarkan serangannya. Monan benar-benar terkejut saat melihat ini. Baru 100 tahun berlalu, namun bocah nakal zaman dulu itu sudah mencapai alam tertinggi. Namun, saat dia menyadari para pengikut sektenya masih dibantai, dia gemetar karena marah. Dia memaksa Aolei mundur dengan serangan telapak tangan dan bertanya dengan marah, "Aolei, sepertinya tidak ada permusuhan di antara sekte kita, jadi mengapa kau menyerang kami? Masalah waktu itu sudah selesai. Apa kau tidak takut akan pembalasan?" "Hahaha, pembalasan. Kalau aku tidak takut apapun. Lagi pula, masalah ini dimulai karena sektemu. Kaummu menindas pengikut sekte kami, dan bahkan membunuh adik laki-lakiku dengan kejam." Setelah mengatakan ini, Aolei merasakan lebih banyak kesedihan dan kemarahan, dan dia meraung dengan ekspresi yang dipenuhi dengan niat membunuh. "Tidak peduli apa, aku harus membunuh kalian semua hari ini." Bab 590 Monan, Bagian 2. Mendengar seseorang dari sektenya benar-benar telah membunuh adik laki-laki Aolei, wajah Monan memucat. Siapakah di antara adik-adiknya yang dibunuh orang itu? Monan ingin sekali menyeret orang itu keluar dan memarahinya habis-habisan. Siapa yang berani-beraninya memancing masalah bagi Sekte Dewa Abadi seperti ini? Dulu, seseorang dari Sekte Dewa Abadi pernah melukai salah satu murid Aolei dengan parah. Akibatnya, Aolei datang ke Sekte Dewa Abadi untuk membalas dendam. Kepala Tian Xuan juga hadir untuk mengawasi Aolei. Untungnya, masalah itu akhirnya terselesaikan. Dia telah meminta maaf secara pribadi kepada Aolei dan bahkan menyembuhkan luka muridnya. Namun, seseorang dari sekte tersebut telah membunuh salah satu adik laki-laki Aolei.
Kali ini, mungkin tidak akan mudah untuk menghadapinya. Monan sangat marah. Aolei tidak berhenti meskipun terdesak. Ia kembali mengayunkan pedangnya ke salah satu puncak sekte Dewa Abadi. Monan menghindari serangan itu, dan segera mencoba menengahi masalah tersebut. Aolei, bisakah kau berhenti sebentar dan biarkan aku mencari tahu apa yang terjadi? Saya pasti akan menyelidiki masalah ini dengan benar dan akan meminta pertanggungjawaban orang tersebut. Situasi saat ini sangat berbahaya bagi sekte Immortal Divine. Dia ditahan oleh Aolei, dan Yi Feng mengawasinya dengan ketat, jadi dia tidak mungkin menyelamatkan pengikut sekte tersebut. Kemarahan Monan pun berkobar. Ia berusaha bersikap akomodatif, tetapi Aolei tampaknya tidak berniat berhenti. Sialan. Aolei, apa kau pikir aku takut padamu? Begitu dia selesai berbicara, serangan berkekuatan penuh dari ahli alam tertinggi tingkat menengah dilepaskan, memaksa Aolei mundur beberapa langkah. Aolei, kalau bukan karena Tian Xuan, apakah kamu masih hidup hari ini? Monan kemudian berkata dengan kejam, pohon yang tingginya lebih dari 10 meter pasti tumbuh dari kuburannya, kan? Akan kukatakan sekali lagi. Keluar dari sini sekarang juga dan aku bisa melupakan masalah ini. Kalau tidak, bersiaplah menanggung akibatnya. Hati Monan sakit saat dia menyaksikan para kultivator sektenya dibunuh satu demi satu di depannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengembangkan sekte tersebut? Fondasi sekte itu sedang dirobohkan di depan matanya saat ini. Banyak dari penggarap sekte tersebut telah terbunuh, dan tampaknya tidak ada satupun ahli yang ada di sana untuk melindungi mereka. Monan sendirian, dan Aolei menahannya. Jika ini terus berlanjut, sekte Dewa Abadi akan hancur cepat atau lambat. Melihat situasi tersebut, Monan tidak punya pilihan selain berkompromi. Sekalipun korbannya sudah banyak, jika dia bisa membuat Aolei pergi sekarang, itu masih lebih baik daripada hancur total. Pada saat ini, Aolei pergi ke sisi Yi Feng. Ekspresinya tampak sangat serius. Setelah beberapa jurus yang ia lakukan bersama Monan, ia menyadari betapa kuatnya Monan. Tepat saat dia hendak melanjutkan perang kata-kata dengan Monan, sebuah suara terdengar. Kakak senior Aolei, aku di sini. Aolei berbalik dan, dengan terkejut, melihat Gao Sun terbang secepat yang ia bisa. Melihat hal itu, semua kultivator dari sekte Great Wilderness Divine yang masih bertarung pun tercengang. Aolei juga sangat terkejut. Ia menatap Gao Sun dengan tak percaya dan bertanya, adik Gao, kau masih hidup. Benarkah ini? Lagi pula, ia telah menyaksikan sendiri kekuatan hidup Gao Sun memudar. Bukankah seharusnya ia mati? Kenapa dia ada di sini? Lagi pula, kenapa dia terlihat baik-baik saja? Bukan saja dia hidup kembali, tetapi kultivasinya juga meningkat dan dia tampak seperti menjadi 10 tahun lebih muda. Apa yang sedang terjadi? Begitu sampai di sisi Aolei, Gao Sun buru-buru menceritakan apa yang terjadi padanya sebelumnya. Kakak senior Ao, kakak muda Ye Xuan memberiku pil pemulihan tingkat abadi. Begitulah cara aku berhasil dihidupkan kembali, dan bahkan mendapatkan banyak manfaat. Kepala Ye Xuan menyelamatkan kepala Gao Sun. Semua orang dari sekte Great Wilderness Divine tercengang. Kepala suku Ye Xuan benar-benar kaya. Dia benar-benar memberikan pil pemulihan tingkat abadi. Lagi pula, bukankah mereka berdua berselisih satu sama lain? Pada saat ini, Aolei juga sangat bingung. Mengapa Ye Xuan begitu murah hati hingga rela mengeluarkan pil pemulihan tingkat abadi untuk menyelamatkan Gao Sun? Dia juga menyadari permusuhan antara mereka dan kedua puncak itu yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dari semua orang, Ye Xuan seharusnya menjadi orang terakhir yang bersedia membayar harga seperti itu untuk menyelamatkan Gao Sun. Meski begitu, betapa hebatnya pil itu. Bahkan berhasil menghidupkan kembali Gao Sun. Setelah Gao Sun muncul, pertarungan tiba-tiba terhenti, karena semua orang menatapnya dengan linglung. Wajah Monan menjadi gelap ketika dia akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi. Kalian ini benar-benar menyebalkan. Lagi pula, kalian hanya mencari-cari alasan untuk menyerang sekteku, kan? Monan, yang awalnya merasa bersalah, menjadi marah karena Gao Sun, yang seharusnya sudah meninggal, masih sehat walafiat. Keadaan tiba-tiba berubah. Aolei, aku pasti akan memberimu pelajaran hari ini dan menunjukkan kepadamu bahwa sekte Dewa Abadi tidak boleh diprovokasi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Monan langsung melayang ke udara, dan awan gelap tebal mengembun di langit. Ledakan! 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 Kilatan petir ungu melintas, dan Qilin, yang kuku kirinya terpotong, langsung pulih dan muncul di bawah Monan. Monan kemudian mendarat di punggung Qilin, memancarkan kekuatan spiritual yang sangat besar hingga membuat sekelilingnya bergetar. Wajah Aolei memucat. Sepertinya Monan bertekad untuk melawan mereka sampai mati hari ini. Dia berbalik tanpa ragu dan berteriak, semuanya, patuhi perintahku. Tinggalkan tempat ini. Begitu dia selesai berbicara, Aolei mengeluarkan batu giok yang memancarkan cahaya 7 warna dan mengaktifkannya.
Teknik desolasi hebat. Melihat cahaya yang familiar ini, para kultivator dari Sekte Dewa Gurun Agung sangat terkejut. Lagi pula, sudah lama Aolei tidak menggunakan batu ini. Bab 591 Kedatangan Yesuan. Berbeda sekali dengan sebelumnya, Aolei kini menggunakan sepotong batu Giok Grid Desolation untuk mengaktifkan cahaya Dewa Tujuh Warna. Diperkuat oleh batu Giok Grid Desolation, kekuatan serangannya meningkat 100 kali lipat. Bahkan Yi Feng merasakan jantungnya berdebar saat merasakan ini. Setelah melihat dua ahli alam tertinggi sudah mulai bertarung, para kultivator yang lebih lemah mulai mundur untuk menghindari terjebak dalam baku tembak. Meskipun serangan Monan begitu dahsyat, Aolei sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Lagi pula, apa yang terjadi sudah terjadi, jadi tidak ada ruang untuk penyesalan. Dendam antara kedua sekte tersebut sudah tidak dapat didamaikan. Ledakan. Monan mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan menuangkannya ke tubuh Qilin, membantunya melancarkan serangan yang lebih kuat. Setelah Qilin meraung, ia melepaskan serangan lain yang sangat kuat. Pada saat ini, Aolei juga berteriak keras, tekan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan Grid Desolation dengan kekuatan penuh, menghalau serangan itu. Dari awal pertempuran hingga saat ini, kedua belah pihak belum menentukan siapa yang lebih kuat. Fakta bahwa Aolei mampu menahan Monan, meskipun Monan lebih kuat darinya, menunjukkan betapa dahsyatnya teknik Grid Desolation. Terlebih lagi, teknik Grid Desolation belum sepenuhnya sempurna. Jika dia dapat menyatukan seluruh teknik Grid Desolation, itu pasti akan dianggap sebagai teknik kultivasi terkuat di benua timur. Setelah puluhan kali bertukar serangan, Aolei merasa ia tak mampu bertahan lebih lama lagi karena tingkat kultivasinya yang rendah. Ia tak hanya berhadapan dengan Monan, tetapi juga dengan Qilin. Hehe, Aolei, kamu sudah mendekati batasmu, iya. Kesenjangan kekuatan kita bukanlah sesuatu yang bisa kau atasi hanya karena kau memiliki teknik Grid Desolation. Sebaiknya kamu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Monan tertawa kurang ajar, percaya bahwa kemenangan sudah dekat. Sekarang keadaannya sudah seperti ini, bahkan jika Yi Feng dan Gao Sun bergabung untuk menyerangnya, itu tidak akan menjadi masalah. Oh tidak, kakak senior Ao kemungkinan besar akan kalah. Gao Sun diam-diam menyimpan kekuatan untuk membantu. Namun, pada saat ini, sebuah pedang besar turun dari langit ke arah Monan, memancarkan aura pedang yang mengerikan. Wajah Monan langsung memucat saat ia menghindar. Qilin di bawah kakinya tak mampu menahan pedang raksasa itu dan mati mengenaskan. Jantungnya bergetar. Apakah itu, pedang tingkat dewa? Pedang yang sederhana dan tampak kuno itu membuat jantung setiap orang berdebar-debar, dan untuk sesaat, seolah-olah pedang itu adalah satu-satunya benda yang ada di dunia ini. Awan gelap terbentuk di langit, angin bertiup kencang, dan kilat menyambar. Niat membunuh memenuhi udara. Pedang dewa telah menampakkan dirinya, dan bahkan Monan, seorang ahli alam tertinggi tingkat menengah, terlalu tertegun untuk bergerak. Pedang ini milik ahli yang mana? Semua orang mencari ke langit untuk menemukan pemilik pedang itu. Monan sangat ketakutan atas kematian Qilin. Apakah Sekte Dewa Abadi ditakdirkan untuk binasa hari ini? Sekalipun dia merasa enggan mengenai masalah ini, dia tahu bahwa pedang ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawannya. Pemiliknya bahkan belum memperlihatkan dirinya, namun pedang itu sendiri telah menindasnya. Aolei dan yang lainnya juga terkejut serupa. Apakah pakar ini ada di sini untuk membantu mereka? Siapakah dia? Satu-satunya yang memiliki pedang tingkat dewa adalah Yesuan, dan mereka semua telah melihat pedang awan langit. Ini jelas bukan pedang yang sama. Saat semua orang penasaran, seorang pria tampan berjubah putih muncul. Ia mendarat di pedang dewa, yang kemudian perlahan turun. Yesuan tenang dan menatap Monan dengan nada mengejek. Haha, untung saja aku datang tepat waktu, gumamnya dalam hati sambil mengamati situasi. Kekuatan ilahi Phoenix api itu sungguh dahsyat. Dengan itu, ia telah menempuh jarak sejauh itu dalam waktu setengah hari. Tidak mungkin ada seorang pun di benua timur yang mampu menandinginya sekarang. Setelah melihat Yesuan muncul di sini, rahang semua orang ternganga. Ya Tuhan, pedang itu benar-benar miliknya. Cepat, tampar aku dan bangunkan aku dari mimpi ini. Apa dia benar-benar punya dua pedang tingkat dewa? Gao Sun juga merasa sangat terkejut saat itu. Ia juga bersyukur dalam hati bahwa hubungan mereka telah membaik. Kalau tidak, ia mungkin sudah dipukuli habis-habisan. Bab 592 cepat seperti burung Phoenix. Sialan. Aku sama sekali tidak bisa membandingkan diriku dengan orang ini, atau aku akan mati karena cemburu, pikir Gao Sun dalam hati. Yesuan masih mengamati situasi di sekitarnya sambil melayang di atas pedang dewa. Ia lalu melambaikan tangannya, dan memindahkan kedua muridnya ke sisinya. Kalian berdua, pergilah ke sisi paman seperguruan kalian dan tetap di sana. Jangan berkeliaran. Baiklah, kami mengerti. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun mengangguk. Wajah mereka pucat pasi. Lagi pula,
mereka telah bepergian dengan guru mereka selama ini. Namun, kecepatan terbang mereka sungguh mengerikan. Ini adalah pengalaman yang belum pernah mereka alami sebelumnya, dan bahkan mereka merasa sedikit pusing setelah perjalanan itu. Setelah melihat kedua muridnya bergerak ke tempat aman, Yesuan menatap tajam ke arah Monan. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Wajah Monan pucat pasi, dan kakinya tampak gemetar. Dia merasakan aura bahaya yang kuat dari Yesuan, seolah-olah dia sedang berdiri di depan ketua Tian Xuan saat itu. Yesuan hanya menjawab, saya adalah murid dari ketua Tian Xuan dari Sekte Dewa Gurun Besar, dan ketua puncak langit awan saat ini, Yesuan. Mendengar nama yang familiar itu, hati Monan bergetar. Kamu murid Tian Xuan. Monan menatap pemuda di hadapannya tanpa berkedip. Ia tak pernah menyangka pemuda ini adalah murid Tian Xuan. Dia bahkan merasa bahwa rasa bahaya yang dipancarkan pemuda ini lebih mengancam daripada yang dirasakan Tian Xuan saat itu. Monan sudah ditindas oleh Tian Xuan saat itu. Apakah sekarang dia akan ditindas oleh murid Tian Xuan juga? Semakin ia memikirkannya, semakin ia enggan. Monan sudah menggertakkan giginya, memancarkan aura yang bahkan lebih kuat. Rasa malu dan hina yang ia rasakan tak tertahankan. Ia tak mau menyerah, jadi ia menyalurkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya. Dengan suara ledakan keras, kilatan petir ungu menyambar langit. Apakah itu, kekuatan suci tingkat surga? Kerumunan orang terkejut dan melihat ke arahnya. Tepat setelah petir ungu muncul, aura Monan berubah drastis, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tangannya bergerak perlahan, dan kilat terus menyambar di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan membentuk formasi di sekelilingnya. Aku tidak peduli siapa kau, tapi karena kau berani menyerang Sekte Dewa Abadi milikku, aku akan memastikan tempat ini menjadi tempat pemakamanmu. Dengan bantuan formasi petir, aura yang terpancar dari Monan menjadi semakin mengerikan, dan langsung memaksa semua orang di dekatnya untuk mundur. Namun, Yesuan masih berdiri kokoh di atas pedang dewa. Ia melompat maju dengan ekspresi tenang dan menyerbu ke dalam formasi petir yang telah dibentuk Monan. Bagus. Biarkan aku melihat kekuatan yang memberimu keberanian untuk mengatakan kata-kata itu. Begitu dia selesai berbicara, Yesuan mengaktifkan teknik telapak tangan tanpa batasnya, dan jejak telapak tangan besar mengembun di depannya. Pada saat berikutnya, seekor naga petir panjang mengembun dan menyerang langsung jejak telapak tangan yang telah dipadatkan Yesuan. Ledakan. Diiringi suara gemuruh yang keras, gelombang kejut energi menyapu, tetapi dua orang yang melayang di udara itu masih berdiri tegak di tempatnya, bahkan tidak bergerak mundur selangkah pun. Yesuan juga mulai serius. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh petir di sekitarnya, berpikir dalam hati, formasi petir ini memang kuat. Kekuatan suci yang digunakan Monan adalah formasi petir tak terbatas, teknik rahasia dari zaman kuno. Setelah mengaktifkan teknik ini, ia akan membentuk formasi petir di sekitar pengguna. Jika musuh menerobos formasi ini, mereka akan diserang oleh kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat kuat. Selain itu, formasi ini juga akan meningkatkan kekuatan penggunanya hingga batas tertentu. Bocah, berani banget sih. Berani banget sih masuk ke formasi petirku langsung. Monan menatap Yesuan dengan sinis, seakan-akan dia sedang menatap orang mati. Kekuatan tempur orang ini cukup bagus, tetapi dia terlalu sombong. Dalam formasi petir ini, aku tak terkalahkan. Siapapun yang datang menyelamatkanmu, itu tak akan membantu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Monan segera melancarkan serangan, melayangkan tinju yang mengeluarkan suara gemuruh seperti petir. Karena dia terjebak dalam formasi, serangan itu hampir seketika mencapai Yesuan. Namun, dalam hal kecepatan, Yesuan memiliki kekuatan Dewa Phoenix berapi. Haha, kau pikir kau sangat cepat, orang tua bau. Yesuan tertawa sinis. Sebelum tinju petir raksasa Monan sempat mengenainya, ia menghilang tanpa jejak. Orang bisa melihat garis-garis merah kabur di jejaknya. Ketika sosok Yesuan muncul kembali, dia sudah berada di luar formasi. Apa? Tidak mungkin. Ekspresi Monan berubah drastis, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Yesuan benar-benar bisa datang dan pergi sesuka hatinya dalam formasi petir seperti ikan di air. Bab 593 melakukan segalanya. Adalah satu hal baginya untuk dapat bergerak menembus formasi sesuka hatinya, tetapi bocah nakal ini ternyata lebih cepat darinya. Monan tercengang, dan bertanya dengan tegas, bagaimana kamu melakukannya? Mata Yesuan dipenuhi dengan senyum mengejek saat dia menjawab dengan tenang, apakah menurutmu itu sulit? Bagaimana apanya? Kemudian, di tengah-tengah penonton yang menyaksikan dengan takjub, dia kembali menyerbu ke dalam formasi. Hehe, aku datang lagi. Begitu Yesuan selesai berbicara, Monan melayangkan pukulan ke arah Yesuan untuk mencoba mengejutkannya. Namun, sosok Yesuan menghilang tanpa jejak lagi. Ketika ia muncul kembali, ia berada di luar formasi. Hehe,
Aku pergi lagi. Kalau kamu punya kemampuan, datang dan serang aku. Ayo. Yesuan menggodanya dengan senyum nakal, membuat ekspresi Monan semakin gelap. Sial, apa kau bercanda? Namun, ini bukan akhir. Sosok Yesuan berkedip lagi, dan dalam sekejap, ia kembali memasuki formasi Monan. Sebelum Monan bisa bergerak, dia muncul di luar formasi sekali lagi. Ayo, apa yang bisa kau lakukan padaku? Bukankah kau tak terkalahkan di dalam formasimu? Yesuan mengejeknya berulang kali. Dia merasa ini benar-benar menyenangkan. Setiap kali Yesuan masuk, Monan akan mencoba menyerang, tetapi kemudian segera menyadari bahwa Yesuan sudah tidak ada lagi. Sekeras apapun ia berusaha, ia bahkan tak bisa menyentuh Yesuan. Ia hanya bisa menyaksikan Yesuan terus mempermainkannya. Monan menggertakkan giginya karena marah. Ia telah hidup selama ratusan tahun, tetapi ini pertama kalinya ia dipermalukan seperti ini. Meskipun hatinya terbakar amarah, Monan tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu bagaimana cara menahan Yesuan. Setelah berpikir sejenak, Monan tertawa. Apa kau menertawakan dirimu sendiri? Tanya Yesuan, sangat tidak puas. Kenapa orang tua ini tiba-tiba tertawa terbahak-bahak? Rasanya menyeramkan. Aku cuma ketawa karena kalian semua dari puncak langit awan itu pengecut. Kalian cuma bisa lari. Kalian bahkan gak berani hadap-hadapan langsung denganku. Kalau dipikir-pikir lagi, gurumu juga seperti ini. Sepertinya kamu juga mewarisi warisan gurumu. Lucu sekali, kata Monan sinis. Dia ingin menggunakan metode ini untuk membuat Yesuan marah dan memaksanya masuk ke dalam formasi untuk melawannya. Namun, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya adalah ekspresi Yesuan tidak berubah sama sekali setelah mendengar ini. Setelah Yesuan melayang di udara sejenak, tampak berpikir, dia tiba-tiba bersinar dan berkata, kamu pembohong besar. Kalau tidak salah ingat, kamu diinjak-injak guruku. Kok kamu bisa memutarbalikkan cerita seperti itu? Dia bahkan tidak repot-repot membunuhmu. Monan sangat marah, dan dia berharap bisa menghajar Yesuan saat ini juga. Itu sesuatu yang sudah terjadi lama sekali, namun masih saja ada yang menyebarkannya. Apa yang baru saja dia katakan adalah kebohongan yang sengaja dia buat untuk membuat Yesuan marah. Namun, dia tidak menyangka Yesuan tahu tentang kejadian itu saat itu. Setelah Monan mengutuk, dia melambaikan tangan kanannya di udara dan sebuah pedang muncul di tangannya. Beberapa saat kemudian, sambaran petir ungu menyambar pedang itu, lalu dia mengayunkan pedang itu, melepaskan sinar pedang yang berderak seperti petir ke arah kerumunan kultivator sekte Great Wilderness Divine. Cepat menghindar. Setelah melihat serangan ini, ekspresi semua orang berubah saat mereka berlarian, mencoba melarikan diri. Namun, perbedaan antara tingkat kultivasi mereka dan Monan sangat jauh. Itu bukan sesuatu yang dapat mereka tanggung. Di saat kritis ini, Yesuan bergerak. Ia mendorong tangannya ke depan dan langsung melancarkan serangan. Ledakan. Serangannya mengimbangi kuatnya sinar pedang petir. Segera setelah itu, Yesuan memasuki formasi Monan lagi, tetapi kali ini dia tidak ada di sini untuk bermain-main. Yesuan berkata dengan nada sinis sambil berdiri kokoh di dalam formasi, orang tua, kau akan segera mati, jadi aku akan bermain denganmu untuk terakhir kalinya. Cepat dan gunakan semua kekuatanmu. Jika kau benar-benar bisa mengalahkanku, Sekte Dewa Abadi mungkin bisa lolos dari bencana ini. Mendengar ini, mata Monan berbinar. Apakah kamu akan menepati janjimu? Yang paling ia takutkan adalah hilangnya warisan sekte tersebut. Jika tidak, ia pasti sudah membuang semua kepura-puraan keramahannya. Demi meneruskan warisan sekte itu, dia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Karena itu, dia lebih dari bersedia menerima tawaran Yesuan. Yesuan tersenyum tenang dan menjawab, aku selalu menepati janjiku. Namun, apakah Sekte Dewa Abadi akan bertahan atau tidak, sekarang ada di tanganmu. Selama kau bisa mengalahkanku, kau akan mampu melindungi Sekte Dewa Abadi. Tapi jika kau gagal, semuanya akan musnah. Dengan kata-kata itu, Monan segera menyerang. Dia tidak tahu mengapa Yesuan yakin dirinya tak terkalahkan, tetapi ini adalah kesempatannya. Anak ini memang kuat, tetapi belum sampai pada taraf di mana ia akan mengakui kekalahan sambil berbaring begitu saja. Dia merasa khawatir terhadap Yesuan saat pedang dewa muncul, namun Yesuan hanyalah seorang kultivator alam tertinggi tahap awal, sedangkan dirinya sendiri adalah seorang kultivator alam tertinggi tahap menengah. Demi melindungi warisan Sekte Dewa Abadi, dia akan berusaha sekuat tenaga. Jejak telapak tangan besar berisi kekuatan penuh seorang ahli alam tertinggi tingkat menengah menyerang. Saat ini, Monan tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Taruhan terbaiknya adalah menyerang dan mengalahkan Yesuan sebelum ia mulai menunjukkan kartu asnya. Setelah pertukaran pertama, keduanya mundur beberapa langkah untuk mengatur napas sebelum beradu lagi. Di dalam formasi petir, Monan memang sangat kuat.
Bab 594 Kemunculan Kembali Kekuatan Aneh Bagian 1. Melihat pertempuran sengit di langit, orang-orang di bawah sana semua sangat terkejut. Mereka bahkan tak berkedip, tak mau melewatkan satu momen pun. Mendesis. Sangat kuat. Duel antara dua ahli alam tertinggi sungguh tak terbayangkan. Aku benar-benar tidak menyangka paman bela diri Ye begitu kuat. Kekuatannya bahkan melebihi paman bela diri Ao. Kau tahu, menurutku dia adalah pakar nomor satu di sekte kita sekarang. Saat orang-orang berdiskusi, bahkan Aolei sangat terkejut. Adik laki-lakinya ini benar-benar mencapai level ini dalam waktu yang singkat. Asalkan Yesuan diberi waktu, dia mungkin bisa mencapai alam abadi yang tersegel, yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua timur. Petik 1. Kemakmuran Sekte Great Wilderness Divine kita terjamin. Aolei sangat gembira saat ini. Lagi pula, usianya sudah tua, dan peluang peningkatan kultivasinya yang drastis tidak tinggi. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya adalah Sekte Great Wilderness Divine, dan apa yang akan terjadi pada sekte itu saat dia tidak ada lagi. Apakah ada pakar lain yang dapat mendukung Sekte Great Wilderness Divine dan membantunya berkembang? Karena alasan inilah ia sangat khawatir dalam beberapa tahun terakhir. Tidak seorang pun tahu apa yang telah ia korbankan dan apa yang telah ia lakukan untuk sekte tersebut. Dan saat ini, mulut Gao Sun juga ternganga lebar menyaksikan pertarungan itu. Yesuan benar-benar melampauinya dalam segala hal. Meskipun ia tahu bahwa ia sendiri tidak akan kesulitan mencapai alam tertinggi sekarang, ia yakin bahwa ia juga bukan tandingan Yesuan saat itu. Di langit, pertarungan antara kedua pihak makin sengit, dan keduanya telah bertarung lebih dari 1000 kali. Wajah Monan muram. Dia telah menemukan bahwa Yesuan tetap tenang sepanjang pertarungan, dan nampaknya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Pada saat ini, dia sudah meletus dengan kekuatan penuhnya, tetapi dia masih belum dapat menekan Yesuan, yang bukan pertanda baik bagi hasil pertempuran ini. Berdasarkan situasi saat ini, dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Mustahil. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku harus menang. Melihat Sekte Dewa Abadi yang dengan susah payah ia bantu kembangkan, Monan terus menyemangati dirinya, membangkitkan semangatnya untuk percaya bahwa ia pasti akan menang. Ledakan. Setelah ledakan keras, kedua belah pihak mundur setengah langkah. Meskipun Yesuan berada di tengah formasi petir dan terus-menerus mati rasa oleh petir, dia tidak tampak terganggu sama sekali, seolah-olah semua itu hanyalah latihan pemanasan. Dia belum serius. Pak Tua, cuma itu yang bisa kau lakukan. Kalau cuma itu yang bisa kau lakukan, sebaiknya kita umumkan saja hasilnya di sini dan sekarang juga. Sekte Dewa Abadi sudah ada sejak lama. Sudah waktunya untuk mencatatnya dalam buku sejarah, kata Yesuan tanpa ekspresi. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat tangan kanannya ke langit. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, awan berkumpul, dan aura pedang yang sangat kuat mengembun. Wajah Monan memucat. Ini tidak mungkin benar. Kita sudah bertarung sekian lama, tapi dia punya rencana lain. Pedang besar mengembun di langit. Pada saat itu, Monan benar-benar kehabisan akal. Apa yang dapat dia lakukan untuk mengubah hasil pertempuran ini? Dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya pedang itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu menangkisnya. Tidak, sama sekali tidak. Sekte Dewa Abadi tidak akan hancur seperti ini, teriak Monan, tatapannya tiba-tiba berubah ganas. Tiba-tiba, aura yang sangat aneh terpancar darinya dan kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Yesuan mengerutkan kening ketika melihat ini. Ia bergumam pada dirinya sendiri ketika melihat kondisi Monan saat ini, kekuatan aneh ini lagi. Dia menemukan kabut hitam pekat terus keluar dari belakang Sekte Immortal Divine. Hal ini juga mengejutkan yang lainnya. Mengapa ada hal aneh seperti itu yang tersembunyi dalam Sekte Dewa Abadi? Ekspresi Suge Yuiwe berubah dingin, matanya dipenuhi kebencian. Dia tidak asing dengan kekuatan ini. Kalau tidak salah, penyebab serangan binatang buas itu adalah kabut hitam ini. Setelah mengatakan ini, Suge Yuiwe menatap Monan dengan penuh kebencian. Musuh yang dicarinya ada tepat di depan matanya. Bukan hanya Penatua Taiyin yang menggunakan kekuatan aneh ini, bahkan Monan pun mulai menggunakannya. Ini jelas berarti bahwa Sekte Dewa Abadi telah menyembunyikan kabut hitam aneh ini. Merasakan kemarahan Suge Yuiwe, Feng Xiyun mencoba menenangkannya. Kak Yuiwe, jangan khawatir. Guru pasti akan membantumu membalas dendam. Pada titik ini, Suge Yuiwe hampir kehilangan kendali. Ketika ia mengingat kembali adegan orang tuanya yang dibunuh secara brutal, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Tak lama kemudian, air mata mengalir di pipinya, dan dia mengepalkan tangannya saat menatap Monan yang melayang di udara. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan Monan dengan kultivasinya saat ini, jadi dia hanya bisa mengandalkan gurunya. Gurunya juga berjanji padanya bahwa dia pasti akan membantunya membunuh musuhnya. Sementara itu, tubuh Monan tak terlihat lagi.
Ia dikelilingi kabut hitam pekat, dan yang terlihat hanyalah matanya yang merah menyala. Hehe, Ye Xuan, kamu pasti sangat terkejut sekarang, kan? Aku juga belum menggunakan kartu trufku. Begitu dia selesai berbicara, Monan menyedot kabut hitam tebal ke dalam tubuhnya. Bab 595 Kemunculan Kembali Kekuatan Aneh Bagian 2. Saat kabut hitam terserap ke dalam tubuhnya, tingkat kultivasi Monan meningkat, dan mencapai puncak alam tertinggi. Harus diakui bahwa kekuatan aneh ini sungguh menakutkan, hanya saja Ye Xuan tidak yakin asal-usulnya. Meskipun demikian, peningkatan kekuatan itu harus dibayar mahal. Setelah menyerap kekuatan ini, dalam jangka panjang, bahkan kesadaran seseorang pun akan terkuras. Teknik ini agak mirip dengan teknik terlarang yang pernah digunakan Gao Sun sebelumnya, hanya saja teknik ini merusak pikiran dan kesadaran, alih-alih tubuh dan fondasi kultivasi seseorang. Ye Xuan menatap tajam ke arah Monan dan tiba-tiba teringat pada serangan binatang buas saat itu. Dari mana kamu mendapatkan kekuatan aneh itu? Apakah serangan binatang buas yang mengamuk beberapa waktu lalu adalah perbuatanmu? Hehe, tebakanmu benar. Kejadian itu memang hasil kerjaku. Saat itu, saya sedang menyerap kekuatan aneh ini dan perlu mendapatkan banyak darah untuk menghilangkan efek sampingnya. Tanpa kejadian itu, aku khawatir aku sudah dikendalikan oleh kekuatan aneh ini. Kini setelah mencapai puncak alam tertinggi, Monan yakin akan kemenangannya, dan berbicara terus terang. Lagi pula, ia hanya perlu membunuh Ye Xuan dan semua orang yang hadir agar berita itu tidak menyebar. Pada saat itu, wajah Monan menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya dan berkata, dahulu kala, aku juga seorang jenius top 1 dari sejuta. Namun, guru sialanmu muncul dan mengalahkanku berkali-kali. Dia selalu berada di atasku selama ratusan tahun, menjadikan aku runner-up abadi. Sejak dia mengalahkanku, sekuat apapun aku berusaha, aku tak bisa mengalahkannya. Jadi, aku hidup dalam bayang-bayangnya sepanjang hidupku. Ketika orang berbicara tentang ahli yang tak tertandingi, mereka hanya akan menyebutkan nama Tian Xuan, bukan nama saya. Setelah mengatakan itu, ekspresi Monan hancur. Karena keberadaan dan prestasi Tian Xuan, tidak seorang pun akan mengingatnya. Ye Xuan benar-benar bisa memahami ketidakberdayaannya. Lagi pula, di dunia ini, yang penting hanyalah pemenangnya. Tidak ada yang peduli dengan juara kedua. Karena alasan inilah maka semua kultivator lain di generasi yang sama dengan Tian Xuan semuanya menjadi bukan siapa-siapa di benak para kultivator. Monan telah memendam dendam ini sejak lama. Dan karena itu, ketika kamu menemukan kekuatan aneh ini, untuk menyerap kekuatan ini ke dalam tubuhmu, kamu menyebabkan kejadian itu. Ye Xuan bertanya dengan ekspresi dingin. Dia ingat dengan jelas bahwa orang tua Zhuge Yuliwei telah meninggal dalam insiden itu, bersama dengan banyak orang tak bersalah lainnya. Berkat kontaminasi kekuatan aneh itulah para binatang menyerbu wilayah manusia dan menyebabkan pembantaian. Hehe. Monan tertawa penuh kemenangan, lalu melanjutkan, terus kenapa? Hidupku seharusnya sudah berakhir, tapi aku menemukan kekuatan aneh ini secara kebetulan. Di sebuah gurun, ada alam rahasia yang terhubung dengan alam asing. Di alam rahasia inilah, kekuatan asing ini muncul. Aku yakin kau pernah merasakan betapa mengerikannya kekuatan aneh ini. Butuh waktu lama bagiku untuk menciptakan celah kecil menuju alam rahasia. Ye Xuan tertegun, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Monan melanjutkan, setelah mendapatkan kekuatan aneh ini, aku mengasingkan diri untuk meneliti cara menggunakannya. Untuk memastikan tidak ada yang salah, saya tidak menyerapnya dengan gegabah. Sebaliknya, saya membiarkan murid saya menemukan lokasi alam rahasia itu. Seperti yang kuduga, dia sangat gembira mendapatkan kekuatan ini dan menyerapnya ke dalam tubuhnya tanpa berpikir. Pada saat itu, Ye Xuan merinding di sekujur tubuhnya. Murid yang dibicarakannya mungkin adalah Penatua Taiyin. Apakah hati Monan hitam? Dia benar-benar melukai muridnya sendiri seperti ini untuk meneliti efek kekuatan aneh itu. Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Ye Xuan memikirkan kedua muridnya. Dia tidak akan pernah bisa melakukan hal jahat seperti itu kepada mereka. Darah Ye Xuan membeku. Bertemu dengan guru seperti itu sungguh sial. Monan sama sekali tidak terganggu dengan kematian tetua Taiyin. Bagaimanapun, hanya kultivasinya dan warisan sekte Dewa Abadi yang penting baginya. Ia percaya bahwa kekuatan aneh ini akan memungkinkannya untuk mempertahankan keduanya. Setelah muridku menyerap kekuatan aneh ini, aku juga menemukan efek samping dari penyerapan kekuatan ini. Oleh karena itu, setelah meneliti dan mencari informasi dengan cermat, saya akhirnya menemukan cara untuk mengatasinya. Metode ini adalah menggunakan darah segar untuk memurnikan dan mengubah tubuh seseorang, membaptisnya dengan kekuatan aneh. Bab 596 Kemunculan Kembali Kekuatan Aneh Bagian 3. Pada saat itu, Monan tampak seperti orang gila, matanya bersinar merah. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat kekuatan aneh yang diserap oleh metode ini.
Aku tidak ingin menggunakan kartu truf ini sepagi ini. Lagi pula, aku belum selesai menyerap semua darah dan kekuatan aneh ini. Setelah mengatakan ini, tatapan Monan ke arah Ye Xuan dipenuhi niat membunuh. Ini semua salahnya. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa menunjukkan kartu trufku secepat ini? Tapi, tak apa. Aku juga akan menyerap semua darahmu untuk menciptakan tubuh iblisku. Begitu selesai berbicara, Monan langsung melancarkan serangan. Sebuah jejak tinju besar yang dipenuhi kekuatan aneh melesat ke arah Ye Xuan. Pada saat ini, lingkungan sekitar mulai berguncang, dan retakan spasial mulai muncul di langit. Ye Xuan tidak memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Sebaliknya, ia mengaktifkan kekuatan ilahi Phoenix apinya dan menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, ia mengayunkan pedangnya ke arah Monan. Monan meraung, dan tengkorak putih yang diselimuti kabut hitam muncul. Tengkorak putih itu terbang langsung ke arah sinar pedang Ye Xuan, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigitnya. Ledakan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka merasakan tekanan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Setelah menyerap kekuatan aneh itu, kekuatan tempur Monan benar-benar meningkat pesat. Bahkan Aolei dan Yi Feng bisa merasakan tekanannya. Meskipun mereka semua sangat gugup saat ini, mata mereka tidak meninggalkan pertempuran di langit. Pertarungan antara Sekte Great Wilderness Divine dan Sekte Immortal Divine bukan lagi sesuatu yang bisa mereka pengaruhi. Semuanya bergantung pada hasil pertempuran di langit. Jika Ye Xuan menang, Sekte Dewa Gurun Agung secara alami akan menang. Namun, jika dia kalah, kemungkinan besar sekte mereka juga akan tamat. Pada saat ini, semua orang dari Sekte Great Wilderness Divine berdoa dalam hati, berharap Ye Xuan akan menang. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun juga saling berpegangan tangan erat saat mereka menatap pertempuran itu. Guru mereka terlibat dalam pertarungan maut untuk menentukan nasib mereka dan nasib sekte mereka. Setelah Monan berhadapan dengan sinar pedang Ye Xuan, dia tidak berhenti dan langsung melancarkan serangan lain. Bocah, mati. Dia melancarkan serangan demi serangan, tidak ingin memberi Ye Xuan waktu istirahat sejenak. Ini selalu menjadi caranya dalam melakukan segala sesuatu. Ia akan mengejar kemenangan dan tak akan pernah memberi musuhnya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setelah puluhan kali bertukar pukulan, Ye Xuan segera menemukan kesempatan untuk menetralkan pukulan Monan dengan paksa. Saat tinju mereka berbenturan, tangan kanan Ye Xuan terasa mati rasa. Setelah dengan santai menjabat tangan kanannya, sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung ke atas, tampak sangat gembira. Hehe, lumayan. Jadi seperti ini rupa tubuh iblismu. Meskipun Ye Xuan terus-menerus menghindar barusan, dia tidak takut. Dia terus mencari kelemahan Monan, dan dia juga ingin melihat apa yang luar biasa dari tubuh iblisnya. Ye Xuan telah menemukan jawabannya, itulah sebabnya dia begitu bersemangat. Tubuh iblis Monan memang sangat kuat, dan dia bahkan bisa dianggap sebagai musuh terkuat yang pernah dihadapi Ye Xuan. Setelah menyadari Ye Xuan tersenyum tanpa alasan, Monan merasa ada yang tidak beres. Apa yang kau tertawakan, bocah nakal? Hehe, aku hanya menertawakanmu karena menipu dirimu sendiri. Anak kurang ajar. Monan sangat marah, tetapi Ye Xuan sama sekali tidak panik dan melanjutkan dengan lesu. Apakah benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu hanya karena kau telah mengembangkan tubuh iblis itu dan diperkuat oleh kekuatan aneh itu? Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Apa maksudmu? Orang tua, jika guruku bisa menekanmu saat itu, aku juga bisa. Bagaimanapun, kau boleh mengakui kejahatan dan dosamu kepada Raja Neraka. Kau sudah terlalu lama berada di dunia orang hidup. Setelah itu, Ye Xuan melesat ke langit. Kilatan petir dari formasi itu sama sekali tidak melukai atau menghalanginya. Ye Xuan telah berganti jubah pelangi. Bagaikan dewa yang turun ke dunia, ia membubarkan kabut hitam yang mengembun di langit. Pada saat ini, para penonton di darat semuanya sangat terkejut. Jangan bilang padaku. Aolei telah memperhatikan bahwa pakaian Ye Xuan luar biasa. Dia punya kartu truf lainnya. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa Ye Xuan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, mengapa Ye Xuan terus menghindari serangan Monan? Bahkan jika dia hanya berdiri di sana dan membiarkan Monan memukulnya, mengenakan pakaian itu, dia tetap tidak akan terluka. Monan tercengang saat melihat ini. Ini tidak mungkin benar. Mengapa dia memiliki harta pertahanan yang begitu kuat? Hehe, apa kau tidak tahu kalau melihat itu berarti percaya? Pak Tua, bagaimana kau mau mati? Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Tanpa menunggu jawaban Monan, Ye Xuan mengayunkan pedang dewa dan sekali lagi membubarkan kabut hitam. Dalam sekejap mata, pedang dewa memancarkan cahaya merah yang mengejutkan. Pedang dewa berasal dari zaman kuno. Niat membunuh yang dipancarkannya membuat orang merasa seperti berjalan melewati gerbang neraka. Semua orang tanpa sadar menahan napas dan menatap Ye Xuan. Beberapa saat kemudian,
ia mulai memancarkan energi abadi, dan sinar cahaya ilahi dilepaskan, langsung membubarkan lebih banyak kabut hitam di sekitarnya. Bab 597 Membunuh Monan. Semua orang dari Sekte Great Wilderness Divine akrab dengan pemandangan ini. Bagaimanapun, ini adalah serangan yang digunakan Ye Xuan untuk menghadapi Tetua Taiyin. Saat dia menghadapi Monan, dia benar-benar menggunakan gerakan yang sama lagi. Satu-satunya perbedaannya adalah dia tidak menggunakan pedang yang sama. Aura ini benar-benar terlalu kuat. Meskipun aku jauh, aku masih merasa seperti ditekan sampai sulit bernapas. Mungkin bahkan seorang ahli alam kuno pun akan kesulitan menghadapi serangan paman bela diri Ye. Saat orang banyak berdiskusi, kesombongan Monan telah lama lenyap, dan digantikan oleh ekspresi panik. Ini tidak mungkin terjadi. Aku tidak percaya. Bagaimana bocah ini bisa mendapatkan kekuatan suci yang begitu kuat? Setelah dia membangunkannya, dia menyadari bahwa, dari awal hingga akhir, Ye Xuan tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya menggodanya. Tepat pada saat itu, dia merasa harga dirinya telah diremukkan dan dipukul tanpa ampun. Kemarahan meletus dari lubuk hatinya, dan Monan mendorong kekuatan aneh itu hingga batasnya, menjadi semakin kuat. Ayo lakukan. Aku akan memenggal kepala kalian semua hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Monan menyerang Ye Xuan tanpa ragu-ragu. Sebuah keterampilan putih yang memancarkan kabut hitam tebal mengembun dan menggigit Ye Xuan. Di langit, ekspresi Ye Xuan tidak berubah sama sekali saat ia mengayunkan pedang dewa dengan lembut, membelah tengkorak putih menjadi dua dengan mudah. Sementara itu, Monan terhuyung dan muntah darah beberapa kali, lalu jatuh ke tanah. Leluhur. Ketika melihat leluhur mereka dipukuli hingga jatuh ke tanah, para penggarap Sekte Dewa Abadi berteriak panik. Jika Monan kalah, nyawa mereka akan hilang. Beberapa orang sudah merasa menyesal. Mengapa mereka memilih menjadi murid Sekte Dewa Abadi? Puff. Setelah memuntahkan beberapa suap darah lagi, Monan perlahan merangkak keluar dari lubang yang dalam dan jatuh ke tanah. Ia bahkan tidak bisa berdiri. Ia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah hancur oleh serangan Ye Xuan. Pedang itu tidak hanya melukainya secara fisik, tetapi juga menyerang jiwanya. Bahkan sekarang, dia masih merasa tak percaya. Dia sudah mengembangkan tubuh iblis, jadi mengapa dia tidak bisa menahan satu serangan pun dari Ye Xuan? Pada saat ini, dia merasa putus asa. Ketika dia melihat betapa bingungnya pengikut sekte itu, dia menghela napas dalam-dalam. Dia tidak rela melihat warisan dan keberadaan sekte itu lenyap di depan matanya sendiri. Beberapa saat kemudian, Ye Xuan perlahan melayang di depannya dan mengarahkan pedang dewa ke arahnya dari kejauhan. Ia berkata dengan ekspresi dingin, "Pak Tua, apakah kau akhirnya sadar sekarang?" Monan merasa sedih mendengar kata-kata itu. Lagi pula, dia sudah mengerahkan segenap tenaganya dalam pertempuran hari ini. Namun pada akhirnya, ia tetap gagal dan tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Cepat dan bertindaklah. Aku tahu kesalahanku sejak dulu, dan tak pernah berharap diampuni. Demi memurnikan tubuh iblis, aku rela melepaskan segala kekhawatiranku terhadap hidupku sendiri. Bahkan jika aku harus pergi ke neraka lapis ke-9 dan menanggung segala macam siksaan, aku tak akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Monan bahkan tampak lega. Dia yakin bahwa alasan dia melakukan ini bukanlah untuk membuat dirinya lebih kuat, tetapi untuk melindungi Sekte Immortal Divine. Ye Xuan masih menatapnya dengan tatapan dingin. Pria tua ini hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas semua ini. Dia mungkin percaya bahwa tindakannya dapat dibenarkan meskipun telah membunuh banyak orang tak bersalah, tapi lalu kenapa? Memang benar bahwa dunia mistik adalah tempat yang kuat memangsa yang lemah, dan tak seorang pun akan menegakkan keadilan bagi mereka. Namun, hal ini juga berlaku ketika ia berada di pihak yang lebih lemah. Seseorang harus menang untuk menjadi benar. Pada saat ini, Ye Xuan tetap diam saat dia menusukkan pedang dewa ke perut Monan, yang melahap semua kabut hitam di tubuhnya. Tubuh iblis yang dibanggakan Monan tidak dapat menghalangi pedang dewa, dan langsung terkoyak. Karena pengalamannya sebelumnya dengan Tetua Taiyin, Ye Xuan tidak gegabah, dan segera menyerbu lagi dengan kekuatan untuk menghancurkan jiwa Monan, jangan sampai dia bangkit kembali dengan bantuan kekuatan aneh itu. Ia tidak mampu meninggalkan benih-benih masalah di masa mendatang, sebab masalah itu bisa saja kembali menimpanya di kemudian hari. Pada saat itu, kepingan salju mulai berjatuhan dari langit. Pemandangan yang sangat aneh. Gerakan Ye Xuan cepat, ia menarik pedang dewa secara horizontal, dan tubuh Monan langsung hancur berkeping-keping menjadi abu. Kekuatan aneh itu pun dilahap habis oleh pedang dewa. Bahkan jiwanya pun telah hilang. Sekuat apapun kekuatan aneh itu, tak akan mampu menyelamatkan nyawa Monan. Setelah mengurus Monan, Ye Xuan melambaikan tangannya dan pergi. Kaki para kultivator Sekte Dewa Abadi sudah gemetar. Bab 598 Pemusnahan. Akan tetapi, dalam upaya terakhir, atau mungkin karena rasa keberanian terakhir, banyak di antara mereka yang mulai melawan. Melihat ini,
Ao Lei merasa agak emosional. Setelah menghela napas panjang, ia berkata, bunuh mereka. Singkirkan mereka secepat mungkin. Permusuhan antara kedua belah pihak tak lagi bisa diselesaikan. Menunjukkan belas kasihan kepada musuh sama saja dengan kejam terhadap diri sendiri. Jika dia membiarkan mereka pergi hari ini karena kebaikan, itu hanya akan menyebabkan masalah di masa depan saat mereka kembali untuk membalas dendam. Lindong, salah satu kultivator Sekte Dewa Abadi, menyaksikan semuanya dengan panik. Ketika melihat Yesuan sudah berbalik dan pergi, ia pun maju sambil berteriak, Tuan Gao, kau harus menyelamatkanku. Mendengar suaranya, Gao Sun menoleh ke arah Lindong. Namun, saat melihat Lindong, ia langsung mengalihkan pandangannya. Dahulu kala, ia pernah menyelamatkan Lindong di kota Qingyang, dan menderita kerugian besar karenanya. Karena itu, ia telah membayar kembali kontribusi keuangan yang telah mereka berikan kepada keluarga Lin. Tidak ada lagi kewajiban baginya untuk bertindak. Lagi pula, masalah ini sangat penting, dan urusan pribadinya tidak boleh diutamakan daripada dendam sekte. Melihat ini, Lindong dipenuhi penyesalan. Mengapa dia tidak memilih Sekte Dewa Gurun Agung dan memilih Sekte Dewa Abadi? Saat itu, dia masih percaya rumor yang menyebutkan bahwa Sekte Great Wilderness Divine sudah merosot dan hanya tinggal bayang-bayang kejayaannya dulu. Karena alasan inilah ia menjadi murid Sekte Dewa Abadi, dan bahkan diterima sebagai murid oleh seorang tetua. Akan tetapi, gurunya telah terbunuh, dan dia akan binasa bersama sekte itu hari ini. Pada saat itu, dia melihat sesosok tubuh rupawan datang di hadapannya. Orang ini adalah Zhuge Yuiwei, orang yang telah ia provokasi di kota Qingyang. Mata Zhuge Yuiwei dipenuhi kebencian, dan tanpa berkedip, ia menghabisi nyawanya dengan satu serangan. Setelah membunuh Lindong, Zhuge Yuiwei berbalik untuk mencari kultivator sekte Dewa Abadi lainnya untuk dibunuh. Hari ini adalah hari pembalasan dendamnya. Namun, setelah melihat ini, Feng Xiyun dengan cemas menarik lengan baju gurunya dan berkata, Guru, apakah Yuiwei akan baik-baik saja? Apakah ini akan memengaruhinya di masa depan? Yesuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Dia harus melampiaskan semua emosinya yang terpendam untuk mematahkan belenggu di hatinya. Lagi pula, seluruh keluarganya tewas dalam insiden itu. Kalau dia tidak membalas dendam, dia akan menanggung akibatnya di masa depan. Yesuan melihat sekeliling dan mulai mendesah. Saat pertama kali mengangkat Zhuge Yuiwei sebagai muridnya, ia berjanji untuk membantunya membalas dendam. Janjinya akhirnya terpenuhi. Melihat pembantaian terjadi di depannya, Feng Xiyun merasakan jantungnya bergetar. Ini pertama kalinya ia melihat pemandangan berdarah seperti itu sejak kecil. Ia merasa mual dan hampir muntah. Dia akhirnya menyadari betapa kejamnya dunia ini. Guru, apakah kita akan memusnahkan mereka? Feng Xiyun bertanya dengan suara gemetar. Mendengar ini, Yesuan berbalik dan menatap Feng Xiyun. Melihat wajahnya yang agak pucat, ia berkata, Xiyun, ada sesuatu yang perlu kau pahami. Jika kamu ingin menetap di dunia mistik, kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Dendam antara kedua sekte kita tidak bisa diselesaikan melalui negosiasi. Jika aku kalah dalam pertempuran tadi, maka kitalah yang akan dibantai. Kita tidak boleh bersikap lunak saat menghadapi musuh. Ini selalu menjadi praktik sekte kita, dan juga semua sekte lain di dunia mistik. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar kata-kata Yesuan, ekspresi Feng Xiyun akhirnya rileks. Ia mengangguk, menunjukkan bahwa ia mengerti. Kemudian, dari sudut matanya, Yesuan melihat sarang gagak di pohon besar di halaman Sekte Dewa Abadi. Ia terbang dan mengambil semua telur gagak di dalamnya, langsung menghancurkannya dengan kekuatan spiritualnya. Kau mengerti? Inilah yang dimaksud dengan memusnahkan mereka. Melihat ini, Feng Xiyun tercengang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ini benar-benar gila. Bahkan telur gagak di Sekte Dewa Abadi pun harus dihancurkan. Dalam kasus tersebut, semua hewan di dalamnya harus dibunuh. Melihat ekspresi tercengang muridnya, Yesuan tersenyum dan berkata, baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Beberapa hal harus dialami sendiri. Setelah melihatnya beberapa kali, Anda akan terbiasa. Setelah berkata demikian, Yesuan menepuk kepalanya dan mengalihkan pandangannya kembali ke pembantaian di hadapannya. Ao Lei dan yang lainnya juga menghampiri Yesuan saat ini. Bahkan sekarang, mereka masih sangat terkejut dengan kekuatannya. Tak seorang pun menyangka bahwa ketua yang dulunya paling lemah di Sekte Great Wilderness Divine akan menjadi yang terkuat. Tampaknya warisan puncak Cloud Sky akan terus berlanjut. Hehe, saudara muda Ye, selamat. Kamu telah menjadi orang terkuat di Sekte Dewa Gurun Raya, kata Ao Lei sambil tersenyum bahagia. Dia sebenarnya senang karena Yesuan telah melampauinya. Yesuan masih muda, dan memiliki potensi tak terbatas, tidak seperti seseorang seperti dia yang hampir mencapai batas atas jalur kultivasinya.
Selama Yesuan ada di sini, mustahil Sekte Great Wilderness Divine akan runtuh. Mendengar kata-kata kakak seniornya, Yesuan dengan sopan membalas sapaannya, kakak senior Ao, jangan bercanda. Aku mencapai alam tertinggi hanya karena kebetulan. Bagaimana mungkin aku pantas menyandang gelar yang terkuat di sekte ini? Kakak senior Ao, kamu akan selalu menjadi nomor 1. Bab 599 Desa Pembunuh Dewa. Hehe, kamu menyanjungku, adik junior. Ao Lei tertawa riang. Ia tidak terlalu menghiraukan perkataan Yesuan dan hanya menertawakannya. Meskipun sesekali terjadi konflik dan persaingan antar puncak, mereka semua adalah bagian dari sekte yang sama. Dalam menghadapi bahaya, semua orang akan segera bersatu dan bekerja sama. Pada saat ini, Yi Feng juga ikut bicara, ini benar-benar di luar dugaanku. Kakak senior Tian Xuan benar-benar merekrut seorang jenius yang mengerikan untuk sekte kita sebelum dia meninggal. Saudara muda, kau mungkin adalah kultivator alam tertinggi termuda dalam sejarah benua timur. Bersamamu, akhirnya aku bisa tenang dan fokus pada kultivasiku. Mendengar ini, Yesuan tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, ia segera menyapa Yi Feng, Yesuan menyapa Paman Yi. Baiklah, tidak perlu basa-basi. Dengan bakatmu, aku khawatir tak lama lagi aku harus membungkuk hormat saat bertemu denganmu, kata Yi Feng dengan penuh emosi. Paman Yi, jangan menggodaku. Jika aku benar-benar membuatmu tunduk padaku, umurku akan dipersingkat, jawab Yesuan sambil tersenyum. Yi Feng hanya tertawa dan menoleh ke Ao Lei. Baiklah, Ao kecil, masalah di sini kurang lebih sudah selesai. Aku akan membawa sekelompok kultivator kita kembali ke sekte dulu. Baiklah, Paman Yi. Setelah beberapa saat, Yi Feng membawa lebih dari separuh orang kembali ke sekte Great Wilderness Divine. Perang antara kedua sekte telah berakhir. Semua orang di sekte Dewa Abadi telah terbunuh. Tak seorang pun selamat. Sudah waktunya untuk membersihkan medan perang, dan mereka yang tertinggal sudah mulai memanen harta dan sumber daya. Bagaimanapun, sekte Dewa Abadi sudah ada sejak lama, jadi ada banyak jarahan yang dibagikan. Namun, Yesuan tidak terganggu oleh hal ini, karena tidak ada satupun harta karun yang menarik perhatiannya. Ia hanya melayang acuh tak acuh di udara. Mata Zhuge Yuiwei masih merah setelah pembantaian itu. Ia berdiri di samping Yesuan tanpa ekspresi. Melihat ini, Yesuan juga merasa sangat tertekan. Bahkan jika dia membunuh Monan, lalu kenapa? Orang tua Zhuge Yuiwei tidak akan kembali. Yesuan mengusap kepala Zhuge Yuiwei dan berkata lembut, Yuiwei, ada beberapa hal yang harus kamu lepaskan cepat atau lambat. Jalan menuju kultivasi itu panjang, dan orang tuamu pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Setelah mendengar ini, Zhuge Yuiwei menyeka air matanya dan menatap Yesuan. Matanya tampak kembali bersinar. Saya mengerti, Guru. Saya sudah membalas dendam, jadi saya sudah memenuhi salah satu keinginan saya. Orang-orang harus melihat ke depan. Saya akan menenangkan diri dan bekerja keras dalam kultivasi saya. Aku tidak menyangka diriku sekuat Guru, tapi aku berharap bisa membantu Guru di masa depan, kata Zhuge Yuiwei sambil mengepalkan tinjunya. Setelah mendengar ini, Yesuan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menoleh ke Ao Lei dan berkata, kakak senior Ao, tidak ada lagi yang bisa kulakukan di sini, jadi aku akan menemani murid-muridku kembali ke sekte terlebih dahulu. Baiklah, semoga selamat sampai tujuan, adik muda Ye, jawab Ao Lei, sebelum kembali memfokuskan perhatiannya pada pembersihan medan perang. Mendengar ini, Yesuan melambaikan tangan kepada kedua muridnya dan terbang pergi. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun segera mengikutinya. Kali ini dia tidak terburu-buru, jadi dia tidak menggunakan teknik Phoenix Api, dan hanya terbang dengan kecepatan santai. Begitu saja, setelah beberapa jam, mereka tiba di sebuah desa. Desa Pembunuh Dewa. Yesuan tertegun sejenak ketika melihat papan nama desa itu. Mengapa kedengarannya begitu menakutkan? Jangan coba-coba kabur. Aku akan menangkapmu dan menghajarmu hari ini. Berhenti di situ. Saat Yesuan linglung, suara dua anak terdengar. Di jalan setapak dekat pintu masuk desa, seorang anak tampak ketakutan oleh sesuatu dan mulai berlari. Cepat lari. Kenapa gadis bodoh ini ada di sini lagi? Salah satu anak laki-laki itu berteriak keras. Begitu selesai berbicara, ia menghilang ke jalan. Anak-anak lainnya juga tampak sangat gugup, berlarian menyelamatkan diri, seolah-olah ada monster yang mengejar mereka. Melihat pemandangan ini, Yesuan tercengang. Lalu, ia berbalik untuk mencari apa yang mengejar mereka. Di belakang gerombolan anak-anak itu, seorang gadis mungil berwajah marah berteriak dan mengejar anak-anak lelaki itu. Lengannya bergerak liar, seolah ingin meraih semua anak laki-laki itu. Adegan itu lucu. Berhenti di sana. Gadis kecil itu terus berteriak sambil mengejar mereka. Ia bahkan tidak menyadari Yesuan berdiri di depannya dan mencoba berlari melewatinya. Yesuan tertegun. Ia meraihnya,
tetapi tangan dan kakinya masih bergerak seperti biasa, membuatnya tampak semakin konyol. Gadis kecil ini terlalu konyol. Dia sudah ketahuan, tapi dia malah tidak menyadarinya. Ketika dia akhirnya bereaksi, dia menjerit dan menyadari tangan dan kakinya sudah terangkat dari tanah. Apakah dia menjadi begitu kuat? Apakah dia benar-benar belajar terbang? Ia menatap gadis kecil di tangannya. Gadis itu masih belum menyadari bahwa ia telah mengangkatnya. Ia masih melambaikan tangan dan kakinya, serta masih berteriak-teriak kepada anak-anak lain. Bab 600 Kentang Kecil, Bagian 1. Melihat gadis itu, Yesuan bingung harus berkata apa. Anak siapa ini? Bagaimana mungkin dia begitu bodoh? Dia masih muda, paling-paling baru 6 tahun, tapi dia benar-benar bisa menakuti sekelompok anak yang lebih tua darinya. Melihat gadis kecil di tangan Yesuan, Suge Yuiwe dan Feng Xiyun juga tersenyum. Feng Xiyun bahkan menghampiri dan mencubit wajah mungil gadis itu yang kotor, lalu bertanya, "Teman kecil, apa yang kau lakukan di sini? Di mana keluargamu?" Setelah mendengar ini, gadis kecil itu akhirnya sadar kembali dan melotot ke arah Yesuan sambil memamerkan giginya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengepalkan tinjunya, dan berteriak, "Apa yang ingin kau lakukan, dasar orang jahat? Aku peringatkan kau, jangan macam-macam denganku, atau aku akan menghajarmu dengan satu pukulan." Di desa ini, akulah penguasanya, dan tak seorang pun anak yang bisa menghentikanku. Kalian gak lihat anak-anak tadi? Aku sudah pernah mengalahkan mereka semua. Hehe, aku kuat banget, kan? Mendengar ini, wajah Yesuan berkedut beberapa kali. Gadis kecil ini benar-benar keras kepala. Dia memukuli semua anak di desa. Dari mana dia mempelajari perilaku seperti itu? Gadis kecil itu mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Yesuan dengan puas, tampaknya sangat puas dengan pencapaian gemilangnya. Gadis kecil, dari mana kau belajar semua ini? Kenapa kau menyebut dirimu penguasa desa? Yesuan bertanya sambil menyeka keringat di wajahnya. Mendengar itu, gadis kecil itu berpikir sejenak sebelum berkata dengan serius, "Seorang kakek pengemis di desa pernah bercerita begini kepadaku. Katanya, kalau aku bisa membuat semua anak di desa tunduk kepadaku, aku akan menjadi penguasa desa. Sekarang, semua anak di desa harus lari kalau lihat aku. Mereka sama sekali nggak berani lawan aku." Hehe, keren banget, ya. Yesuan tidak tahu harus berkata apa. Dalam arti tertentu, dia benar. Melihat pakaian gadis kecil itu dan debu di wajahnya, ia tidak tampak seperti anak desa. Sebaliknya, ia tampak seperti gelandangan. Namun, melihatnya, sepertinya ia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal itu. Ia bahkan tampak cukup bahagia. Setelah mengamati kekuatan gadis kecil itu sebentar, Yesuan terkejut. Bukankah dia agak terlalu kuat? Meskipun gadis kecil ini tampaknya baru berusia sekitar 6 tahun, kekuatannya jauh lebih besar daripada orang dewasa pada umumnya. Meskipun dia belum menginjakkan kaki di jalur kultivasi, kekuatannya cukup untuk mengangkat benda berat lebih dari 10.000 jin. Ya Tuhan! Tak heran ia bisa menakuti anak-anak lain di desa. Dengan kekuatannya, hal seperti itu sama sekali tidak mengejutkan. Pada saat ini, Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Gadis kecil, siapa namamu?" Gadis kecil itu tercengang mendengarnya. Ia memainkan rambutnya sebentar, lalu berkata dengan wajah serius, "Namaku Xiang Yun. Tapi lelaki tua di desa itu selalu memanggilku harimau betina kecil. Kurasa nama itu terlalu tidak enak didengar, jadi aku menamai diriku Kentang Kecil." "Panggil saja aku Kentang Kecil," jawab gadis kecil itu dengan ekspresi serius. Setelah mendengar ini, Yesuan tertawa. Seseorang benar-benar memanggilnya harimau betina kecil. Itu cukup tepat. Yesuan bahkan berpikir bahwa lelaki tua yang dibicarakan gadis kecil ini pasti cukup menarik. Feng Xiyun juga terkekeh. Ia mencubit pipi mungilnya dan bertanya, "Xiang Yun kedengarannya nama yang bagus, tapi kenapa kau menyebut dirimu Kentang Kecil?" Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sambil berpikir keras dan berkata, "Menurutku kentang itu benar-benar enak. Aku ingin makan kentang setiap hari, jadi aku mengganti namaku menjadi Kentang Kecil." Mendengar kata-kata ini, Feng Xiyun tertegun. Namun, setelah beberapa saat, ia mengerti. Apakah kentang benar-benar enak? Melihat sekelilingnya, Zhuge Yuiwe sangat terkejut. Sebenarnya ada begitu banyak pengungsi di desa pembunuh dewa ini. Mereka semua mungkin mengungsi karena serangan para monster ganas itu. Kalau tidak salah, gadis ini mungkin salah satu di antaranya, dan tidak punya makanan enak untuk dimakan sehari-hari. Mungkin itulah sebabnya dia merasa kentang adalah makanan terlezat yang pernah dimakannya. Gadis kecil ini sungguh sederhana, mengatakan apapun yang terlintas di pikirannya dengan lugas. Zhuge Yuiwe berjalan ke samping gadis itu dan dengan lembut merapikan rambutnya yang kotor. Ia berkata, "Kentang kecil, kenapa kau berkeliaran sendirian? Di mana keluargamu?" Mendengar ini,
Gadis kecil itu dengan polos berkata, aku ingat dulu sekali, banyak binatang buas menyerang desa kami. Keluargaku dibunuh oleh binatang-binatang itu. Aku bersembunyi di lemari. Binatang-binatang itu begitu bodoh sehingga mereka tidak bisa menemukanku. Ini. Jika ada orang lain yang mengalami tragedi seperti itu, mereka pasti tidak akan bisa melupakannya. Zhuge Yuiwei adalah contoh nyata dari hal ini. Namun, jika melihat gadis itu, tampaknya ketidakhadiran keluarganya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Mungkin dia masih muda dan tidak tahu apa sebenarnya arti semua itu. Melihat gadis kecil ini, hati Zhuge Yuiwei dipenuhi haru saat ia berbicara dengan raut wajah yang lembut. Kakek tua yang kau sebutkan, apakah kau mengikutinya ke sini? Di mana dia sekarang? Dia sudah pergi sekarang. Aku ingat suatu malam, dia memanggang kentang untukku, lalu tertidur. Sekeras apapun aku mengguncangnya, dia tidak mau bangun. Dia bau sekali, persis seperti keluargaku. Yesuan dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Latar belakang gadis kecil ini terlalu menyedihkan. Hati Zhuge Yuiwei sudah dipenuhi belas kasih. Ia menatap Yesuan dengan wajah memohon dan berkata, Guru, bisakah kita membawanya kembali ke puncak awan langit? Yesuan menatap gadis kecil itu dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.